Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Bulan Sinema. Kali ini gue akan menceritakan sebuah film berjudul Underworld. Film yang pertama rilis tahun 2003 ini sudah memiliki 6 film. Yang pertama adalah Underworld, kedua Underworld Evolution, ketiga Underworld Rise of the Lycans, keempat Underworld Endless War, kelima Underworld Awakening, dan yang terakhir ada Underworld Blood Wars. Untuk sekarang gue akan menceritakan film pertamanya, dan nanti akan berlanjut sampai ke film terakhir. Film ini menceritakan tentang peperangan antara vampir dan para manusia serigala yang disebut dengan Lycans. Tapi yang ini bukan kayak GGS ya, tenang aja. Yuk biar gak lama, ini dia Underworld. Sejarah peperangan antara vampir dan manusia serigala, atau yang lebih dikenal dengan nama Lycan, sudah terjadi sejak beberapa abad yang lalu. Tapi sekarang perang ini sudah berakhir karena dulu pemimpin para Lycans yang bernama Lucian sudah berhasil dibunuh oleh seorang vampir bernama Kraven. Tapi para pengikut Lucian tidak mengakui kekalahan pemimpinnya. Walau jumlah mereka sedikit, mereka terus melakukan perlawanan. Dan cara mereka bertarung sekarang juga mengikuti perkembangan zaman. Selene adalah salah satu anggota vampir yang bernama Penebar Maut, bertugas untuk mencari para Lycan dan membunuh mereka semua. Dan sekarang mereka tengah mengintai dua orang Lycan yang sedang mengikuti seorang manusia bernama Michael. Tapi Lycan yang bernama Reis itu menyadari jika ada pasukan Penebar Maut yang mengikutinya. Ia langsung mengeluarkan pistol dan langsung menembak. Ternyata senjata para Lycan itu sudah dimodifikasi. Karena kehabisan peluru, Reis dan kawannya memilih untuk kabur. Tapi para penebar maut tidak akan membiarkannya. Selene mengejar salah satu Lycan, dan Reis kini sudah berhadapan dengan Nathaniel. Dan tentu Reis mampu mengalahkannya. Menyadari jika Lycan itu masuk ke terowongan bawah tanah, Selene langsung menyusul ke sana. Dan ternyata Selene mampu mengalahkan Lycan itu. Tapi tiba-tiba Reis datang. Selene langsung berlari menyelamatkan diri. Setelah dirasa aman, sayup-sayup ia mendengar suara kerumunan orang. Pasti di lorong bawah tanah ini adalah tempat perkumpulan para Lycan. Dan ternyata benar, para Lycan sedang mengadu kekuatan. Tapi tiba-tiba semuanya terdiam di saat pemimpin mereka yang bernama Lucian datang. Tar. Bim, tadi lu bilang Lucian udah mati. Iya benar, lanjut nyimak dulu ya, nanti kalian tahu sendiri. Sekarang Selene sudah kembali ke istana para vampir. Ia langsung menemui Khan, si ahli senjata, dan menanyakan apa cahaya biru yang ada di dalam peluru milik para Lycan itu. Dan ternyata benar, mereka sudah mengembangkan senjata dan memasukkan sinar ultraviolet ke dalam sana. Di saat mereka sedang berdiskusi, Kraven, vampir yang memimpin tempat ini datang. Selene langsung meminta izin untuk kembali ke terowongan itu dengan beberapa pasukan penebar maut yang lain dan memusnahkan mereka semua. Tapi Kraven menolak karena dalam beberapa hari ke depan upacara kebangkitan akan dimulai. Dan juga tidak mungkin ada sarang Lycan di terowongan itu. Mereka nyaris punah sejak beberapa abad silam. Selene yang semakin kesal pun berkata jika Victor pasti akan mempercayai dirinya. Selene langsung pergi ke suatu tempat di mana Victor dan Marcus dimakamkan. Ia mencurahkan isi hatinya kepada Erika. Kenapa Victor malah memilih Kraven sebagai pemimpin di kastil ini? Kraven bukanlah seorang pejuang, dan jika Victor masih memimpin, ia akan melakukan hal yang sama seperti yang diminta Selene pada Kraven tadi. Oke, mungkin kalian bingung siapa itu Victor. Jadi dalam film ini tidak diperlihatkan dan dijelaskan dengan jelas siapa Victor yang sebenarnya. Dan nanti dalam film selanjutnya baru kalian akan tahu pasti siapa Victor dan dua tetua vampir yang lain. Jadi sebenarnya ada 3 tetua vampir terkuat di bumi ini. Mereka adalah Marcus, Victor, dan Amelia. Dan mereka bertiga membuat perjanjian. Hanya ada satu tetua vampir yang boleh berkuasa selama 1 abad. Nah sekarang tetua yang sedang berkuasa adalah Amelia. Sementara Marcus dan Victor haruslah mati suri atau tidur. Dan seperti apa yang diucapkan Kraven tadi, dalam beberapa hari masa pemerintahan Amelia akan berakhir dan akan digantikan oleh Marcus. Jadi sekarang mereka sedang mempersiapkan upacara kebangkitan dari tetua yang baru. Sedangkan Amelia, ia harus kembali mati suri dan harus menunggu 2 abad lagi sampai dibangkitkan setelah Victor.
Sampai sini paham kan? Sengaja gue jelasin sekarang, takutnya kalian gak nyambung karena kebanyakan nama. Oke lanjut. Erika lantas meminta Celine untuk bersiap karena utusan Amelia akan datang ke kastil ini. Tapi sepertinya Celine tidak tertarik. Ia lebih penasaran kenapa para Lycan mengikuti Michael. Tapi dengan santai Craven menjawab, jika bukan untuk dimakan, lantas apa alasan Lycan mengikuti manusia? Di dalam pertemuan itu, mereka membahas persiapan kebangkitan tetua vampir yang bernama Marcus yang akan menggantikan masa kepemimpinan Amelia 2 hari lagi. Ternyata Celine tidak hadir menyambut saudara jauh mereka. Saking penasarannya, ia malah pergi mencari Michael. Sementara itu, di markas para Lycan, seorang ilmuwan bernama Singh sedang melakukan eksperimen. Ia mencampurkan DNA manusia dengan DNA Lycan. Tapi semua eksperimen itu gagal. Tak lama, datanglah Reis membawa mayat kawannya dan memberitahukan jika mereka gagal menangkap Michael. Mereka disergap. Ternyata, para vampir itu menggunakan peluru perak yang langsung masuk ke dalam organ. Itu membuat Lycan yang tertembak tidak bisa meregenerasi lukanya. Karena Reis gagal menangkap Michael, maka Lucien sendiri yang akan melakukannya. Di sisi lain, ternyata Michael bekerja di rumah sakit dan sekarang waktunya ia pulang. Tapi tak lama kemudian datang 2 orang Lycan yang menyamar sebagai seorang polisi dan menanyakan keberadaannya pada kawan Michael. Sementara itu, Celine sudah sampai di apartemen milik Michael dan mencari informasi kenapa manusia biasa seperti Michael menjadi incaran bagi para Lycan. Dan tak berselang lama, Michael juga sudah sampai. Celine langsung menerekamnya dan bertanya kenapa para Lycan mengincarnya. Tapi tiba-tiba tempat itu bergetar. Mereka sudah dikepung oleh para Lycan. Melihat ada kesempatan, Michael langsung melarikan diri dan masuk ke dalam lift. Celine tidak sempat mengejarnya dan dari depan terlihat banyak sekali Lycan yang langsung menyerang. Sementara itu, Michael sudah sampai di lantai dasar dan tepat di depannya, Lucien sudah berdiri tegak. Dan tiba-tiba, karena sudah menghisap darah Michael, sekujur tubuh Lucien tiba-tiba bisa meregenerasi luka-luka itu. Harusnya tidak. Setelah sembuh, ia langsung berlari mengejar mobil Celine. Dengan kecepatan tinggi, Lucien bisa naik ke atas dan menusukkan senjatanya. Bahu Celine terluka, tapi untungnya ia bisa melarikan diri. Lucien tidak mengejar Michael. Apa yang ia butuhkan sudah ia dapatkan. Lucien memilih kembali ke markas untuk mengecek darahnya Michael. Ia sudah yakin Michael adalah orang yang tepat. Ia juga sudah menggigit lehernya. Dalam 2 hari, di saat malam bulan purnama, Michael akan berubah menjadi Lycan dan akan mencari dirinya. Dan setelah darah Michael dites, hasilnya positif. Sementara itu, akibat luka tusuk tadi, Celine kehilangan banyak darah. Mobilnya bahkan sampai tercebur ke dasar laut. Untungnya Michael menariknya keluar dan mengobati lukanya. Tak lama kemudian, Celine tersadar dan melihat Michael seperti sedang mengalami mimpi buruk. Setelah digigit Lucien tadi, ia mengalami berbagai kilasan masa lalu. Dan di saat ia terbangun, ia sudah ada di dalam kastil para vampir. Erika mengira jika Celine sudah jatuh hati kepada Michael. Padahal kenyataannya, Celine membawanya ke sini karena Michael lah yang sudah menyelamatkan dirinya. Erika juga meminta Celine untuk menghadap Craven. Craven murka atas ketidakpatuhan Celine karena sudah membawa manusia ke dalam kastil ini. Craven bahkan menyangkal jika para Lycan tidak mungkin tertarik dengan Michael. Michael tak lebih dari sekedar makanan. Sementara itu, Erika yang masih penasaran pun akhirnya mendekati Michael. Kagetlah Erika saat melihat leher Michael berdarah. Michael pun sama, ia langsung terbangun dan loncat dari jendela. Leave us! Bete, Celine pergi ke ruang tembak untuk berlatih. Khan langsung menemuinya dan memberikan sebuah senjata yang baru ia ciptakan. Ia meniru peluru milik Lycan. Peluru itu diberi cairan perak. Jika terkena, cairan itu akan langsung masuk ke dalam darah dan membunuh targetnya. Celine curhat akan keraguannya jika Lucien sudah benar-benar mati di tangan Craven. Khan tidak bisa memaksa Celine untuk percaya akan cerita itu. Tapi yang jelas,
Victor percaya kepada Kraven sehingga ia menunjuk Kraven untuk memimpin tempat ini selama ia tertidur. Itu adalah penghargaan untuknya karena sudah berhasil membunuh Lucian, sang pemimpin Lycan. Karena masih penasaran, Selene menuju perpustakaan dan membaca kembali semua sejarah dengan teliti. Di sana terlihat inisial nama dari 3 tetua vampir, Amelia, Victor, dan Marcus. Dan dari banyaknya pasukan yang masuk ke hutan untuk membunuh Lucian, hanya satu yang berhasil keluar hidup-hidup dan membawa bukti kulit yang disayat dari lengan Lucian. Seketika terbayang sosok Lycan yang ia temui di apartemen Michael. Tak ada pilihan lagi, mau tidak mau, Selene harus membangkitkan Victor. Walau sekarang adalah waktunya Marcus untuk bangkit, Selene harus melanggar perjanjian itu. Ia langsung pergi ke makam Victor dan mengecoh penjaga. Setelah berhasil masuk, Selene membuka makam Victor dan menggigit lengannya sendiri. Ia tahu para tetua memiliki kemampuan untuk melihat ingatan orang lain. Ia berharap Victor mau mendengarkan permohonannya. Selene membangkitkan Victor jauh lebih awal karena ia takut jika mereka semua dalam keadaan bahaya. Ia sangat yakin jika Lucian masih hidup dan akan menyerang mereka semua di saat hari kebangkitan esok hari. Selene bahkan mengira jika Kraven sudah bersekongkol dengan Lucian. Setelah itu, Selene mengeluarkan tubuh Victor, menusukkan sekantung darah ke tubuhnya dan beranjak pergi. Sementara itu, Kraven sedang bertemu dengan seseorang dan ternyata orang itu adalah Lucian. Mereka sudah bersekongkol. Kraven marah karena kelakuan para Lycan yang baku tembak dengan para penebar maut di depan umum dan mengejar seorang manusia. Harusnya Lucian tetap mematuhi perjanjian dan bersembunyi. Lucian pun balik marah dan mengancam Kraven. Manusia bukanlah urusannya. Kraven fokus saja pada tugasnya dan jangan mencampuri apa yang sedang ia kerjakan. Kraven harus ingat, dulu Lucian pernah berkorban untuknya. Tanpa pengorbanan itu, Kraven bukanlah siapa-siapa. Kraven pun beranjak pergi. Tak berselang lama, Kraven sudah kembali ke kastil dan mendapati jika Michael kembali lagi ke sana dan meminta untuk bertemu dengan Selene. Kraven langsung melarang Selene untuk menemui manusia itu. Tapi ternyata Selene memberitahukan jika ia sudah membangkitkan Victor. Kita lihat apa yang akan ia katakan nanti. Setelah keluar, Selene langsung mengajak Michael ke suatu tempat. Ia juga menjelaskan jika sekarang Michael terlibat di antara pertarungan vampir dan Lycan yang sudah terjadi ribuan tahun. Selene tidak menolong Michael. Ia hanya penasaran kenapa para Lycan selalu mengincar manusia seperti Michael. Apa motif dibalik semua itu? Tak berselang lama, sampailah mereka di suatu tempat. Tempat itu digunakan oleh para penebar maut untuk menginterogasi para Lycan yang tertangkap. Di sana, mereka saling curhat. Dulunya Selene adalah seorang manusia yang tinggal di pedesaan. Tapi tiba-tiba, para Lycan datang menyerang. Semua keluarganya mati. Dan untungnya, Victor datang menyelamatkan dan juga memberikannya keabadian. Victor, salah satu vampir terkuat, memberikannya kekuatan untuk balas dendam atas kematian semua keluarganya. Nasib Michael juga tak beda jauh dengannya. Ia juga kehilangan orang yang ia cintai. Karena waktu sudah semakin dekat, Selene akan pergi untuk menemui Victor. Sementara di dalam kastil, Kraven sangat kaget saat mendengar pengakuan Erika jika manusia yang dibawa oleh Selene itu adalah Lycan. Tapi tiba-tiba suara Victor menggema. Ia lantas meminta Erika untuk pergi. Ingatan Selene yang mengalir dalam darahnya itu membuat Victor terganggu. Ia merasa kesal karena Kraven tidak bisa mengatasi masalah seperti ini. Victor lantas meminta Kraven untuk segera memanggil Marcus. Victor tidak tahu jika Marcus belum dibangkitkan. Amelia dan para anggota dewan baru akan menuju ke sini untuk membangkitkan Marcus. Marahlah Victor karena sudah dibangunkan 1 abad lebih cepat. Di luar, ia sangat marah kepada Selene karena Selene berhasil mengetahui semuanya. Kraven lantas meminta Erika untuk datang ke ruangannya sebentar lagi. Dan ketika Erika sudah tiba, malah ini yang mereka lakukan. Sementara itu, para Lycan sudah bersiap untuk menjalankan rencananya. Mereka akan menghadang kedatangan Amelia dan mengambil sesuatu. Lucian juga meminta Singe untuk memata-matai kastil para vampir. Ia dan para Lycan yang lain langsung bersiap, lengkap dengan senjata berpeluru sinar ultraviolet. Dan tak lama, Selene sudah kembali. Kraven dan Erika yang lagi enak-enak pun terpaksa berhenti.
Craven sontak meminta Selene untuk berhenti mempermalukan dirinya. Mulai sekarang, Selene harus mematuhi semua perkataan Craven. Tentu Selene menolak dan langsung pergi menemui Victor. Di dalam, Victor langsung menyambut Selene seperti ia menyambut putrinya sendiri. Dan setelah itu, Victor bertanya apa alasan Selene membangkitkan dirinya dan kenapa Selene percaya jika Lucien masih hidup. Victor sangat marah karena aturannya Marcuslah yang berkuasa saat ini, bukanlah dirinya. Harusnya Selene menunggu sampai Marcus dibangkitkan. Walau Selene sudah mengatakan jika ia melihat Lucien tempo hari dan bahkan sempat menembaknya, Victor tidak percaya. Selene juga meminta kesempatan untuk mencari bukti jika Lucien masih hidup. Tapi ternyata Victor tidak mengizinkannya. Ia lebih memilih Craven untuk mengumpulkan buktinya jika memang ada. Walau Victor menyayangi Selene seperti ia menyayangi putrinya sendiri, tapi ia tidak bisa melawan aturan yang sudah ditetapkan. Saat Amelia tiba nanti, Dewan akan rapat dan memutuskan nasibnya atas perbuatan yang ia lakukan ini. Craven langsung menahan Selene di dalam kamar. Ia menyuruh para penjaga untuk melarang siapapun masuk. Ia tak ingin ratu masa depannya kabur dengan Lycan itu lagi. Setelah itu, Craven menemui Khan yang baru akan berangkat menjemput Amelia dan pengikutnya. Ia mengatakan jika Amelia akan dijemput oleh vampir yang lain. Kagetlah Khan. Sementara itu, kereta Amelia sudah tiba dan pasukan Craven juga sudah ada di sana. Tapi tiba-tiba terdengar suara auman serigala. Para Lycan sudah berkumpul di tempat itu dan menghabisi mereka semua. Pasukan Craven hanya terdiam melihat pemandangan itu dan beranjak pergi. Di sisi lain, diam-diam Erika memadamkan aliran listrik dan masuk ke dalam kamar Selene. Ia langsung memberikan senjata dan kunci mobil kepadanya. Erika harus membantu Selene pergi bersama Lycan itu agar ia bisa memiliki Craven seutuhnya. Tanpa berlama lagi, Selene langsung tancap gas pergi menemui Michael. Singh juga langsung mengikutinya. Di dalam, Erika berakting dan mengatakan jika ini semua ulahnya Selene. Sekarang ia sudah pergi untuk menemui Michael. Sementara itu, Michael sudah semakin gelisah. Frustasi, ingatan yang diberikan Lucien pasca gigitan itu kembali muncul. Terlihat Lucien terikat di hadapan seorang gadis yang tiba-tiba terbakar. Tak berselang lama, Selene sudah sampai di sana dan menyuruh Michael untuk lompat dari jendela. Michael berhasil mendarat dengan selamat. Tapi tak lama kemudian, anak buah Lucien datang dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Dan ketika bulan purnama bersinar, tubuh Michael mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Para polisi itu pun langsung menyuntikkan cairan enzim untuk menunda perubahan itu. Di dalam kastil, Khan semakin curiga. Harusnya Amelia sudah tiba di kastil ini. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelinap keluar dan pergi ke stasiun. Di sana, seluruh pasukan Amelia sudah dibantai. Darah Amelia bahkan disedot habis. Anak buah Khan datang terlambat. Mereka langsung melaporkan apa yang mereka temui. Di dalam kastil, Victor memanggil Craven. Ia merasa ketidakmampuan Craven menghandle situasi semakin terlihat. Dan tiba-tiba Selene datang sembari membawa bukti yang akan menguatkan tuduhannya pada Craven. Sehingga akhirnya buka mulut. Para Lycan sudah menemukan jenis darah yang paling langka, keturunan langsung dari Alexander Corvinus. Nah, mungkin kalian bingung lagi nih, siapalah Alexander Corvinus ini? Singkatnya, Alexander adalah seorang pemimpin pada abad ke-5 dan suatu hari kotanya diserang wabah mematikan. Dan entah kenapa Alexander Corvinus ini kebal karena tubuhnya bisa mengubah wabah itu. Ia menjadi manusia pertama yang bisa hidup abadi. Singkat cerita, ia menikah dengan seorang wanita bernama Helena dan melahirkan 3 orang anak. 2 anak pertama memiliki genetik yang sama seperti ayahnya, abadi. Anak ketiganya terlihat biasa saja. Jadi anak pertamanya itu adalah Marcus. Anak keduanya adalah William. Marcus digigit oleh kelelawar dan William digigit oleh serigala. Tapi William tidak bisa mengontrol kekuatannya, sehingga ia terus menggigit warga desa dan mengubahnya menjadi Lycan. Perang 2 saudara itu terus terjadi hingga akhirnya Marcus bertemu dengan jenderal perang yang bernama Victor yang tengah sekarat. Marcus membutuhkan taktik perang dari Victor dan sebagai imbalannya Victor akan diberikan keabadian. Balik ke cerita ya. Jadi sekarang para Lycan mempelajari bahwa kekuatan asli dan murni dari Alexander Corvinus ada pada anak ketiganya yang merupakan manusia biasa.
genetik anak ketiganya itu bisa menampung dua kekuatan secara bersama-sama. Dan mereka terus mencari silsilah kelahiran itu. Hingga akhirnya mereka menemukan Michael adalah keturunan dari Alexander Corvinus. Mereka akan menggabungkan darah Michael dan juga darah Amelia ke dalam tubuh Lucian, sehingga Lucian akan menjadi satu-satunya makhluk yang memiliki dua kekuatan, setengah serigala dan setengah vampir. Bahkan Victor pun tidak akan bisa mengalahkannya. Kagetlah Victor, Lucian sudah mati dibunuh oleh Kraven. Singa tersenyum, kata siapa? Menyadari Victor sudah mengetahui semuanya, Kraven langsung pergi dari kastil itu. Victor juga meminta maaf karena sempat tidak mempercayai Selene, dan pastinya Kraven harus menebus semua ini dengan nyawanya. Selene juga akan selamat dari eksekusi hanya jika ia berhasil untuk membunuh Michael. Tak lama datanglah Khan dan memberitahukan jika Amelia dan seluruh anggota dewan sudah mati terbunuh oleh para Lycan. Di sisi lain, Lucian sudah bersama dengan Michael dan akan segera mengambil darahnya. Ingatannya kembali muncul. Lucian terikat di depan kekasihnya yang bernama Sonya. Sonya adalah putrinya Victor. Mereka berdua menjalin hubungan terlarang, sehingga mau tidak mau, Sonya harus dieksekusi hingga terbakar. Kemarahan Lucian memuncak hingga ia berhasil melepaskan borgolnya dan merebut paksa kalung Sonya yang dipegang oleh Victor. Akhirnya Michael tahu perang ini karena Lucian ingin membalaskan dendam atas kematian kekasihnya sendiri. Dan fun fact-nya itu gini nih, selama berabad-abad para Lycan adalah penjaga para vampir di siang hari. Mereka adalah budak. Tugas mereka adalah mengumpulkan hewan ternak untuk menjadi santapan para vampir. Victor tidak setuju dengan perpaduan antara Sonya dan juga Lucian. Apalagi Sonya sekarang lagi hamil. Hingga akhirnya Victor membunuh putrinya sendiri di hadapan Lucian. Tak lama datanglah Kraven ke sana dan protes. Harusnya Lucian tetap dengan perjanjian mereka. Perjanjiannya adalah Lucian akan membiarkan Kraven hidup dan mengabarkan kematiannya kepada Victor dengan bukti kulit Lucian yang disayat di lengannya. Sebagai gantinya, Kraven tidak boleh mengganggu dirinya lagi selama ia berlatih dan mengumpulkan pasukan untuk membunuh Victor. Victor sudah semakin kuat dan itulah sebabnya Lucian membutuhkan Michael. Dan tiba-tiba terdengar suara tembakan. Victor dan para penebar maut sudah tiba di tempat itu. Karena senjata mereka sudah dimodifikasi, para Lycan dengan mudah dapat dilumpuhkan. Kraven harus segera mendapatkan kembali kepercayaan Victor. Maka dari itu, ia langsung menembak Lucian. Peluru yang berisi cairan perak itu menembus tubuhnya. Lucian pun tak bisa berubah. Tak lama datanglah Raze. Ia mendapati Lucian sudah tidak bergerak. Dan di waktu yang bersamaan ia melihat anak buah Kraven lewat. Raze langsung menerkamnya dan mulai berubah. Walau senjata itu terbuat dari perak, tapi Raze bukanlah Lycan yang lemah. Dengan sekali serang ia bisa menghabisi anak buah Kraven. Sementara itu, Selene mendengar sesuatu. Ia langsung pergi meninggalkan Khan dan pasukan yang lain. Tapi di perjalanannya, ia bertemu dengan para Lycan. Untungnya Selene mampu menghabisi mereka semua. Berbeda dengan Selene, karena tempat itu adalah markasnya para Lycan, Khan dan anak buahnya tidak bisa berkutik. Mereka semua dibantai habis. Dan di saat Kraven hendak pergi dari tempat itu, ia melihat Victor. Saking kagetnya, Kraven sampai terjatuh dari ketinggian. Untungnya, ia melihat Selene dan langsung mengikuti. Tak berselang lama, Selene sudah sampai dan langsung membebaskan Michael. Victor tidak akan berhenti sampai semua Lycan dihabisi. Dan ketika sedang mencari jalan keluar, mereka malah bertemu dengan Kraven. Tanpa basa-basi, Kraven langsung menembak Michael dengan peluru perak. Michael pun tidak berdaya. Kraven meminta Selene untuk ikut bergabung dengan timnya. Tentu Selene menolak. Karena tidak ada pilihan lagi, Kraven akhirnya membocorkan rahasia Victor. Victorlah yang sudah membunuh semua anggota keluarganya, bukanlah para Lycan. Victor tidak puas jika hanya meminum darah hewan. Maka setiap malam ia keluar bersama anak buahnya dan meminum habis darah manusia. Tapi ketika Victor melihat wajah Selene, ia seperti melihat wajah anaknya sendiri, Sonya. Walau sudah mengetahui kenyataan pahit itu,
Selene tetap tidak mau ikut bersama Kraven. Dan tiba-tiba Lucian langsung menyuruh Selene untuk menggigit Michael. Hanya dengan itulah Michael bisa selamat. Marah, Kraven langsung menembak mati Lucian. Dan di saat yang bersamaan, Victor datang dan menghempaskan tubuhnya. Ia bahkan melempar Michael sampai menembus dinding. Karena Selene sudah tahu semuanya, ia meminta pengakuan Victor. Victor pun mengaku jika ialah yang sudah membunuh semua keluarga Selene. Tapi Victor juga sudah memberikan Selene keabadian. Bukankah itu suatu pertukaran yang adil? Ketika perdebatan itu masih terjadi, Michael sudah mulai berubah. Tubuh dan matanya menghitam. Dan ketika Victor akan membunuh Michael, tiba-tiba Michael sudah ada di belakangnya. Pergerakannya sangat cepat. Ia lincah seperti vampir dan kuat seperti Lycan. Pukulan-pukulan Victor dapat dengan mudah ia hindari. Victor bahkan harus menerima cakaran demi cakaran yang diberikan Michael. Di saat yang bersamaan, para penebar maut tiba dan langsung menembak Michael. Untungnya Selene datang dan menghabisi mereka semua. Tapi tak berselang lama, Victor langsung menghentikan Selene dan membuat Michael tidak berdaya. Michael belum bisa menguasai kekuatannya. Dan tiba-tiba Selene mengambil pedang Victor dan menebas kepala ayah angkatnya itu. Pelan-pelan Selene mendekati Michael. Sepertinya Michael berhasil mengendalikan kekuatannya. Bahkan para Lycan di tempat itu tunduk dan tidak berani mendekat. Malam ini, dua tetua sudah dibunuh. Amelia dibunuh oleh Lycan, sedangkan Victor dibunuh oleh Selene. Sebentar lagi Marcus akan bangkit. Dendam akan pertempuran malam ini akan terjadi. Perbedaan akan dikesampingkan. Kesetiaan akan tercipta. Dan cepat atau lambat, Selene lah yang akan diburu. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Bulan Cinema. Kali ini gue akan melanjutkan film Underworld yang kedua yang berjudul Underworld Evolution. Film ini masih berkaitan dengan film pertamanya. Jadi buat yang belum nonton, silahkan ditonton dulu videonya. Linknya ada di kolom komentar atau di pojok kanan atas. Yuk biar gak lama, ini dia Underworld Evolution. Kembali ke zaman dulu, di mana tiga tetua vampir yang bernama Marcus, Victor, dan Amelia tengah mencari saudara kembar Marcus yang bernama William. William tidak bisa mengontrol kekuatan besarnya dan terus memangsa warga desa. Tapi berbeda dengan Lycan pada zaman sekarang, walau William kuat, ia tidak bisa kembali ke dalam wujud manusianya. Ketika mayat-mayat itu dibakar, virus yang ditularkan William mulai bereaksi. Mereka semua berubah menjadi Lycan. Victor dan Amelia langsung menyerang mereka semua. Sedangkan Marcus, ia dilarang ikut oleh Victor. Dulu Marcus pernah mendoktrin Victor karena ia adalah leluhur dari semua vampir dan William adalah leluhur dari semua Lycan. Maka jangan sampai mereka berdua mati. Karena jika mereka mati, semua vampir dan juga Lycan akan ikut binasa. Para Lycan dengan kejam menghajar mereka semua. Dan tiba-tiba Marcus dipanggil. Mereka telah menemukan keberadaan William. Berkali-kali Marcus memohon agar pasukan Victor berhenti menyakiti adiknya. Tapi keputusan Victor sudah bulat. William harus dihentikan. Dalam hati, Victor sengaja tidak membunuh Lycan itu. William harus tetap hidup agar para Lycan yang lain bisa menjadi budaknya. Dan jika Marcus tetap memaksa menyelamatkan William, Victor tidak akan segan-segan melumpuhkannya. Hingga akhirnya keputusan final. Atas semua tindakan yang sudah William lakukan, ia akan dipenjara seumur hidup. Dan Marcus tidak akan mengetahui di mana William ditahan. Kembali ke masa sekarang, Selene dan Michael sedang mencari tempat persembunyian. Tempat itu adalah laboratorium di mana para vampir membedah tubuh Lycan untuk dipelajari. Selene juga menyarankan Michael untuk meminum darah.
Walaupun ia istimewa, Michael juga tetap membutuhkan makanan. Jika Michael memaksa untuk memakan makanan manusia, tubuhnya bisa kesakitan. Mereka juga tak bisa berlama-lama di tempat ini karena tempat ini diawasi 24 jam oleh Castile. Ia juga harus kembali ke sana untuk membangkitkan Marcus dan menghabisi Craven. Craven yang haus akan kekuasaan pasti akan membunuh Marcus di dalam tidurnya. Selin juga meminta Michael untuk diam di sini sementara waktu. Di sisi lain, Craven dan anak buahnya sudah berkumpul untuk menghabisi Marcus. Tapi ternyata Marcus tidak ada di sana. Marcus sudah berhasil lepas karena darah Singh mengalir tepat di atas makamnya. Berkat darah itu juga, Marcus sudah mengetahui semua pengkhianatan yang dilakukan oleh Craven. Ia bahkan menggigitnya untuk mencari tahu lebih dalam. Dan setelah itu, Craven menemui ajalnya. Singkat cerita, Marcus mendatangi lokasi rahasia vampir, tempat di mana Selin mengamankan Michael dulu. Dengan kekuatannya, ia bisa melihat kilasan masa lalu yang terjadi. Dari sanalah ia mengetahui di mana persis lokasi Selin dan juga Michael. Sementara itu, di dalam sebuah kapal besar, para pasukan datang menghadap. Kalau kalian udah nonton video gua sebelumnya, kalian pasti tahu siapa pria ini. Ya, betul, dia adalah Alexander Corvinus. Dan para pasukan itu adalah pelayan setianya. Mereka langsung menunjukkan semua yang terjadi. Amelia mati dibunuh Lycan dan Victor dibunuh oleh putri angkatnya sendiri. Ia juga sudah mengetahui jika Marcus telah bangkit dan menghancurkan kastil itu. Alexander langsung masuk ke suatu ruangan dan membuka jasad Lucian. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Karena benda itu tidak ada di sana, ia berbalik dan mulai membedah Victor. Ternyata di dalam tubuhnya tersimpan suatu benda. Benda itu pasti sangat penting hingga Victor menyimpannya di tempat yang paling dalam. Sementara itu, Michael masih menolak untuk meminum darah. Ia lantas pergi dan menjumpai sebuah bar serta memesan makanan. Dan tepat setelah beberapa kali suapan, Michael merasa sakit yang teramat pada tenggorokannya. Dan di saat yang bersamaan, foto Michael juga terpampang di TV. Anggota polisi yang ada di sana pun langsung menodongkan senjatanya ke hadapan Michael. Michael sempat hilang kendali, tapi untungnya ia berhasil melarikan diri. Pihak kepolisian juga langsung meminta bantuan. Dan ternyata Alexander dengan teknologinya mampu mendengar percakapan polisi itu dan langsung menyuruh anak buahnya menuju ke sana. Tak berselang lama, Selin yang sedang dalam perjalanan menuju tempat Michael pun merasakan sesuatu. Ternyata ia melihat Victor. Dan setelah sampai, ternyata Michael belum meminum darahnya. Ia juga mendengar suara tembakan tak jauh dari tempat itu. Siapa lagi kalau bukan Michael? Dan ternyata benar, Michael diberondong peluru sampai masuk ke dalam hutan. Untungnya Selin datang dan melumpuhkan mereka semua. Selin terpaksa menggigit lengannya sendiri dan meminta Michael untuk meminum darahnya. Dan setelah diminum, luka Michael berangsur-angsur pulih. Tubuhnya bisa meregenerasi dengan cepat. Tapi tiba-tiba Victor datang. Selin sempat membela diri dan mengatakan jika Craven sudah berkhianat dan Victor juga gak jauh beda. Tapi ternyata tanggapan Marcus berbeda. Victor memang pantas untuk mati. Dan juga Marcus merasa ada banyak hal yang Victor lakukan untuk menutupi sesuatu dari dirinya. Apakah itu? Marcus langsung menerkam Selin dan hendak menggigit lehernya. Tapi tiba-tiba Michael menembak Marcus hingga tersungkur. Tak ingin berhadapan dengan vampir terkuat itu, mereka memutuskan untuk kabur. Tapi ternyata Marcus sudah berada tepat di belakangnya. Pertarungan antara Michael, manusia setengah Lycan dan vampir, melawan Victor, si mbahnya vampir pun terjadi. Mungkin karena kurang pengalaman kali ya, Victor mampu melawan dan menghempaskan Michael. Tak tinggal diam, Selin mencoba untuk bertahan. Berkali-kali ia menembak, tapi Marcus terlihat baik-baik saja. Hingga akhirnya Selin menjepit Marcus dan membuat sayapnya patah. Michael langsung mengambil kalungnya dan pindah ke sisi Selin. Tapi masalah tak berhenti sampai di sana. Matahari mulai muncul dan membuat tangan Selin terbakar. Michael langsung mengambil alih kemudi dan membawanya ke sebuah gudang. Selin dimasukkan ke dalam kontainer, sementara ia pergi untuk mencari obat. Tapi baru aja mau diobatin, luka Selin sembuh. Dan karena waktunya juga pas, mereka memilih untuk enak-enak. Sementara itu, Marcus sudah masuk ke dalam terowongan untuk tidur sekalian meregenerasi luka-lukanya. Di sisi lain, anak buah Alexander sudah tiba di tempat Selin dan Michael tadi. Mereka mengamankan jasad Lycan yang ada di sana dan langsung menghancurkan tempat itu.
Setelah mengetahui Celine dan Michael tidak ada di sana, Alexander meminta anak buahnya untuk terus mencari. Posisi mereka pasti tak jauh dari tempat itu. Dan ketika matahari terbenam, Celine terbangun dan memandangi kalung milik Lucien. Dan tiba-tiba ia mengingat sesuatu. Ia pernah memegang benda ini di saat ia kecil dulu. Mereka harus segera menemukan seseorang yang pasti mengetahui benda apa yang ada di genggamannya. Pria itu bernama Andreas Tanis, seorang yang ahli di bidang sejarah. Tanis diasingkan dari kastil karena berhasil menguak kebohongan yang dilakukan Victor 300 tahun yang lalu. Dan Celine adalah orang yang sudah memasukkan Tanis ke dalam tempat pengasingan itu. Jadi Celine tahu persis di mana harus menemukannya. Dan setelah sampai, ia kaget. Dulu gak ada gerbang, tapi kenapa sekarang ada? Dan ternyata di dalam, Tanis yang lagi enak-enak bersama dua vampir mengetahui jika ia kedatangan tamu. Tapi tiba-tiba Celine terjebak dan muncullah beberapa Lycan yang langsung menyerangnya. Untungnya Celine mampu menghabisi mereka semua. Michael pun sama, ia juga sudah berhasil mengalahkan Lycan yang menjaga tempat itu. Di dalam, dua vampir yang menemani Tanis langsung menyerang Celine. Tapi mereka berdua bukanlah tandingannya. Tanis sempat menembakkan senjatanya ke arah Celine, tapi meleset. Dan dari samping, Michael datang dan langsung menghentikan. Ternyata semenjak dibuang oleh Victor, Tanis malah bekerja sama dengan Lucien. Ia memberikan senjata berisi peluru ultraviolet kepada Lucien. Dan sebagai gantinya, Lucien akan melindungi Tanis dengan menempatkan para Lycan untuk menjaganya. Tanis sempat tertawa saat ia mendengar jika Celine sudah membunuh Victor dengan tangannya sendiri. Tapi tiba-tiba ia terdiam. Jika Celine membunuh Victor, artinya Celine sudah mengetahui semua kebenarannya. Michael juga melemparkan kalung itu dan bertanya, kenapa Marcus mengincar benda ini? Tanis mulai menceritakan semuanya dari awal, siapa Marcus, Victor, dan William. Mungkin kalian udah tahu dari review gua sebelumnya, tapi buat yang lupa, yuk disimak aja. Victor bukanlah vampir pertama seperti apa yang dikatakan dalam buku-buku sejarah, tapi Marcuslah sumbernya. Marcus terlibat pertarungan melawan saudara kembarnya sendiri yang bernama William. Hingga akhirnya Marcus mendatangi Victor yang tergeletak menunggu ajal dan menawarkannya keabadian. Marcus meminta Victor untuk memberikannya taktik dan mengubah pasukannya menjadi vampir. Dengan begitu, William bisa dikalahkan. Seperti cerita di awal tadi, Victor tidak membunuh William karena dulu Marcus sempat mendoktrin jika Marcus atau William terbunuh, maka semua vampir dan Lycan akan ikut mati. Victor tak mau kehilangan budak-budaknya, makanya ia menjadikan William sebagai tahanan untuk selama-lamanya. Dan yang sudah merancang penjara tempat William dikurung adalah ayahnya Celine. Dan beberapa tahun setelahnya, Lucien mengambil kalung yang merupakan kunci penjara William dan pergi ke dalam hutan. Setelah semua pembicaraan itu, mereka masih belum mengetahui apa motif Marcus ingin membebaskan William. Tapi Tanis mengetahui siapa orang yang bisa membantu mereka berdua. Di sisi lain, Marcus sudah pulih, tapi ia lapar. Marcus langsung masuk ke kandang kuda dan meminum habis darahnya. Dan di saat Tanis sedang mengurus mayat-mayat itu, ia menyadari Marcus sudah ada di sini. Dan ternyata benar, melihat gelagat Tanis yang gugup, Marcus langsung bertanya, Victor memiliki dua kunci. Apa yang Tanis ketahui mengenai hal itu? Dan setelah diancam, akhirnya Tanis buka suara. Satu kunci ada di tangan putrinya Victor, dan satu lagi ada di dalam tubuhnya. Karena masih belum puas, Marcus menggigit leher Tanis dan menjelajahi ingatannya. Dan akhirnya ia tahu Celine dan Michael ada di dermaga menemui seseorang. Awalnya Celine tidak diperbolehkan masuk, tapi setelah ia menunjukkan kalung itu, izin pun diberikan. Ternyata pria yang dimaksud Tanis adalah Alexander Corvinus itu sendiri, kakek moyang dari semua vampir dan Lycans. Celine langsung menyadari siapa pria itu dari cincin yang ia gunakan. Ternyata berabad-abad Alexander menyaksikan kekacauan yang sudah putra-putranya lakukan terhadap satu sama lain dan juga terhadap manusia. Ia tidak bisa berdiam diri. Maka dari itu, setiap ada masalah, Alexander lah yang membereskan sisanya, seperti membersihkan TKP dan menahan perang yang akan terjadi antara keturunannya dan para manusia. Walau ia tahu akar permasalahannya ada pada Marcus dan William, tapi rasa cinta seorang ayah terhadap putranya membuat Alexander tidak tega untuk menghabisi mereka berdua.
Kesalah Selin, ribuan nyawa sudah melayang karena ketidakmampuan Alexander dalam menerima kenyataan jika anaknya adalah monster. William harus tetap dikurung karena ia tidak bisa mengontrol kekuatan dan juga amarahnya. Bantu ia melawan Marcus, karena jika sampai Selin tertangkap, maka Marcus akan dapat membebaskan William. Tapi ternyata Marcus sudah ada di sana. Michael juga sampai ditusuk dan dibawa ke dek kapal. Tanpa perlawanan yang berarti, Marcus mengangkat tubuhnya dan menghabisi Michael. Melihat Marcus sudah mendapatkan kalung itu, Selin langsung menembak. Tapi semuanya sia-sia. Marcus menusuk tangannya dan langsung meminum darah Selin. Ia bisa melihat semua yang terjadi, dan tentu lokasi penjara William sudah ia ketahui. Walau Selin berhasil menembak kepalanya, tapi semua sudah terlambat. Menyadari putranya akan segera tiba, Alexander mengambil kunci yang kedua. Tak lama, datanglah Marcus. Marcus tidak bisa menerima pilihan ayahnya yang mengatakan jika dunia ini adalah dunia untuk para manusia. Vampir dan Lycan hanyalah sebagian kecil dari keunikan alam, tidak lebih. Dari sana Marcus menyadari ayahnya lebih memilih manusia dibandingkan penderitaan saudaranya, William, yang harus tinggal sendiri di dalam kegelapan lebih dari setengah milenium lamanya karena dipenjara oleh Victor. Marcus juga akan menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin, bahkan Tuhan. Dan karena Tuhan tidak memiliki pencipta, maka Marcus langsung membunuh ayahnya sendiri. Ia juga berhasil menemukan kunci kedua dan beranjak pergi. Sementara di bawah, Selin menghampiri Michael yang sudah tidak bergerak. Ia bahkan meneteskan darahnya ke dada Michael, berharap kekasihnya itu kembali hidup. Tapi sayang, semuanya sia-sia. Dan tak berselang lama, pengikut setia Alexander datang. Alexander bahkan menolak untuk disembuhkan karena ia merasa waktunya telah tiba. Tapi sebelum itu, ia meminta Selin untuk datang menghadap dirinya. Selin masih tidak percaya akan tindakan yang diambil Alexander. Walaupun ia lebih kuat dibandingkan Marcus, ia masih tetap menyayangi Marcus, tak peduli apa yang anaknya sudah lakukan. Dan sebelum Selin pergi, Alexander memintanya untuk menghisap darahnya, karena hanya itu cara satu-satunya untuk mengalahkan Marcus. Selin penasaran setelah meminum darah itu, apa yang akan terjadi pada tubuhnya. Alexander menjawab, masa depan. Setelah itu, sembari membawa tubuh Michael, Selin dan para pengikut Alexander pergi untuk menemukan Marcus. Sementara di dalam kapal, walau ia abadi, tapi keputusan Alexander sudah bulat. Ia memilih untuk hilang dari dunia ini selamanya. Di sisi lain, Marcus sudah sampai di penjara William. Ia langsung menggabungkan kunci itu dan membuka pintu masuk. Dengan yakin, Marcus bahkan membuka segel besi itu dan terlihatlah sesosok Lycan berwarna putih yang langsung maju menerkam. Tapi ternyata William mematuhi perkataan Marcus yang memintanya untuk tetap tenang. Dan tak berselang lama, Selin dan yang lainnya juga sudah sampai. Tempat itu masih teringat dengan jelas di ingatannya. Karena air sudah mengenangi pintu masuk, jadi mau tidak mau, mereka harus berenang ke dalam. Berbekal ingatan masa kecil, Selin mampu menemukan jalan menuju penjara William. Tapi ternyata ia menyadari kalau Marcus sudah ada di sini. Dan setelah sampai, William sudah terbebas. Selin juga langsung mengambil kunci itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan. Dengan ganas William menghabisi anak buah Alexander. Marcus juga langsung keluar dan menghadang senjata Selin. Ia bingung kenapa Selin menjadi sangat kuat. Selin bahkan bisa membalikan keadaan dan menembak dada Marcus berkali-kali. Karena kehabisan peluru, Selin memilih untuk mengunci Marcus di dalam penjara itu. Selin langsung naik ke atas dan membantu yang lain. Tapi tiba-tiba William datang dan menghajar mereka semua. Walau puluhan peluru berhasil menembus tubuhnya, William tak bergeming. Ia masih leluasa berpindah tempat. Kesal, Selin mengeluarkan shuriken dan melemparkannya ke arah William. Tapi ternyata benda itu adalah bom. Atap bangunan sampai jebol dibuatnya. Sementara itu, di dalam helikopter, jantung Michael tiba-tiba berdetak. Michael hidup kembali. Dan setelah hancurnya beton itu, suasana menjadi hening.
Tapi tiba-tiba satu persatu anak buah Alexander berubah menjadi Lycan. Awalnya Selene bisa melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Pasukan yang ada di helikopter pun kesusahan untuk membantu. Dan di saat Selene semakin terpojok, tiba-tiba Michael datang dan langsung membantu Selene. Selene tidak percaya Michael bisa hidup kembali setelah serangan fatal itu. Dan tiba-tiba William datang dan memisahkan mereka berdua. Di sisi lain, Marcus sudah berubah dan berhasil mengangkat batu besar itu. Nah sekarang, William yang terpojok. Ia harus menerima ratusan peluru yang ditembakkan oleh anak buah Alexander dan juga Selene. Tapi emang kampret ya, William ini nggak mati-mati. Melihat saudaranya terpojok, Marcus langsung menarik helikopter itu dan menjatuhkannya. Untungnya, helikopter itu tidak jatuh sampai ke lantai dasar. Melihat baling-baling masih berputar kencang, Selene mempunyai ide. Kini mereka telah saling berhadapan. Selene melawan Marcus, sementara Michael melawan William. Walau William adalah bapak moyang dari semua Lycan, tapi yang ia lawan adalah keturunan murni dari Alexander Corvinus yang sudah mendapatkan dua kekuatan. Dan akhirnya Michael sanggup mengalahkan William. Melihat saudaranya telah tewas, Marcus menjadi semakin murka. Walau tangannya sudah hancur, ia masih bisa menusuk dada Selene sampai tembus. Tapi ini belum berakhir. Selene mematahkan sayap Marcus dan menusuk kepalanya. Tubuhnya langsung didorong sampai hancur hingga tak tersisa lagi. Singkat cerita, matahari muncul. Sinarnya bahkan menembus celah bangunan itu. Tapi Selene tidak bergeming. Ia malah membiarkan tangannya terkena sinar matahari. Jadi inilah yang dimaksud oleh Alexander Corvinus. Masa depan di mana Selene tidak akan takut lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia bisa melihat ke dalam cahaya dengan harapan yang baru. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gua Bima di channel YouTube Bulan Sinema. Kita bakal lanjut lagi film Underworld yang ketiga yang berjudul Underworld Rise of the Lycans. Nah, berbeda dengan film pertama dan keduanya, film ini berfokus pada tahun 1402, di mana pertama kalinya Lycans bisa berubah menjadi manusia. Karena seperti yang kita tahu, leluhur para Lycans, William, tidak bisa kembali ke wujud manusianya. Dan orang-orang yang sudah kena gigit pasti akan berubah menjadi Lycan dan tidak akan pernah bisa kembali ke dalam wujud aslinya. Yuk gak lama, ini dia Underworld Rise of the Lycans. Setelah berhasil memenjarakan William, Victor terus membangun pasukan vampir dari ganasnya para Lycans. Ia terus menangkap dan membunuh setiap Lycan yang berusaha untuk masuk ke dalam kastilnya. Hingga suatu hari, seekor Lycan betina melahirkan anak manusia. Dapat dipastikan ia digigit oleh Lycan di saat kondisinya sedang hamil. Melihat kejadian itu, Victor langsung membunuh ibu si bayi dan berniat untuk membunuh bayi itu juga. Tapi setelah dilihat, Victor mengurungkan niatnya. Ia memiliki pemikiran yang lain. Anak yang diberi nama Lucian itu akan dijadikan budak sekaligus menjaga para vampir di siang hari. Lucian berbeda dari anak-anak yang lain. Walau masih muda, ia memiliki kekuatan, kontrol, dan fokus yang tidak dimiliki pendahulunya. Melihat hal itu, Victor akhirnya menjalankan rencananya. Dengan memanfaatkan rasa haus Lucian, ia memasukkan para budak manusia untuk Lucian gigit. Tapi gak sampai mati. Dan karena gigitan itu, tentu para budak akan menjadi Lycan. Victor membuat pasukan abadi, seekor serigala tapi bisa kembali ke wujud manusia. Untuk mencegah pemberontakan, para budak itu dipasangkan kalung besi di leher agar mereka tidak bisa berubah. Singkat cerita, beberapa tahun telah berlalu, para dewan konsil sedang melaksanakan rapat. Ternyata Victor bekerja sama dengan para bangsawan manusia. Para bangsawan manusia itu harus menyetorkan upah berupa perak. Dan sebagai gantinya, para vampir akan melindungi mereka dari serangan para Lycans liar keturunan William. Para bangsawan manusia mengeluh akan kinerja para vampir yang tidak bisa memusnahkan para Lycan yang terus saja memangsa budak-budak mereka.
Logikanya, kalau budak milik bangsawan itu habis dimakan Lycan, terus yang kerja nyari perak di tambang siapa? Kalau tidak dibiarkan, maka para vampir tidak akan mendapatkan perak lagi. Kalian masih kenal vampir ini? Dia adalah Tanis, tangan kanan Victor. Victor tidak mau ambil pusing akan masalah ini. Biarkan para penebar maut yang membantai Lycan itu. Sementara di luar kastil, putri satu-satunya Victor yang bernama Sonia sedang berpatroli. Tapi di perjalanan pulangnya, segerombolan Lycans liar menghadang. Lucian yang bekerja sebagai pandai besi tiba-tiba mendengar lolongan para Lycans. Ia langsung mengambil panah dan naik ke atas. Para pasukan vampir juga ikut menembakkan panah raksasa, tapi tidak ada satupun yang kena. Lucian langsung menembak para Lycans tepat mengenai kepala. Walau Lucian sudah menolong Sonia, tapi Sonia malah bersikap acuh. Melihat hal itu, Victor meminta putrinya untuk menunjukkan sedikit rasa terima kasih kepada penyelamatnya. Sonia pun pergi. Melihat Lucian menatap mata putrinya, Victor memperingatkan agar Lucian ingat siapa dan apa dirinya di kastil ini. Di dalam, ayah dan anak ini berdebat. Beberapa kali Victor meminta Sonia untuk diam saja di kastil dan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota konsil. Serahkan urusan Lycans pada para pasukan penebar maut. Suatu saat nanti, Sonia akan menjadi tetua dan menggantikan Victor. Kalau Sonia tidak belajar berpolitik, maka kejayaan yang sudah Victor bangun tidak akan bertahan lama. Sonia harus setia pada keluarganya, terutama pada Victor. Tanpa itu, Sonia tak berbeda dengan hewan buas yang ada di luar kastil. Di sisi lain, Lucian tengah membakar mayat Lycan yang baru saja ia bunuh. Di sana para budak-budak dipaksa untuk bekerja. Jika ada yang kelelahan, mereka langsung dicambuk. Tak terima, Lucian menghentikan penjaga itu. Tentu penjaga itu marah. Ia malah mengancam Lucian dan akan membalaskan perbuatannya ini. Sementara di dalam, para dewan sedang rapat. Sudah 6 kali dalam seminggu, kastil mereka diserang oleh para Lycans liar. Walaupun kastil ini sudah dijaga oleh pasukan penebar maut di malam hari dan para budak di siang hari, yang mereka takutkan akan ada waktunya di mana para Lycans liar berhasil masuk. Hal itu akan membuat para bangsawan manusia kehilangan kepercayaan pada para vampir. Menjaga rumah sendiri saja tidak bisa, gimana menjaga rumah manusia? Coleman memberikan saran, jika pasukan penebar maut patroli di malam hari, maka biarkan budak Lycans patroli di siang hari. Marah dong Victor, mereka adalah hewan buas yang tak bisa dikendalikan. Tapi Coleman meyakinkan jika Lucian, peliharaan Victor, akan mampu membimbing mereka semua. Toh juga Lucian berhasil menyelamatkan Sonia tadi malam. Dan ketika mereka akan menanyakan pendapat Sonia, Sonia malah tidak datang. Victor langsung memerintahkan Tanis untuk mencari putrinya yang pembangkang itu. Lah ternyata Sonia lagi beradu keringat bersama Lucian. Jadi selama ini mereka berdua sudah menjalin hubungan. Mereka pergi ke tempat ini melalui jalan rahasia di bawah tanah. Dan ketika hasrat mereka berdua sudah terpenuhi, Lucian mengajak Sonia untuk ikut dengannya pergi dari tempat ini. Lucian bahkan berhasil membuat kunci duplikat dari kalung besi yang ada di lehernya. Vampir dan Lycan sama-sama anak dari Alexander Corvinus, tapi kaumnya malah dijadikan budak. Cepat atau lambat, ia akan pergi dari tempat ini hanya jika Sonia mau ikut dengannya. Di sisi lain, Tanis sudah mencari ke kamar sampai ke sekeliling kastil, tapi tidak kunjung ketemu. Dan tiba-tiba, ia melihat Lucian bersama dengan putri yang dia cari. Dari sanalah ia tahu, pasti mereka berdua memiliki hubungan. Tapi ketika Victor bertanya, Tanis tidak berkata jujur. Ia malah mengatakan jika Sonia menolak untuk membukakan pintu kamar dan bertemu dengannya. Kesalah Victor, sifat Sonia ini akan membuat dirinya tersingkir dari kursi konsil. Sekarang, para bangsawan datang untuk memberikan upeti kepada para vampir berupa budak manusia. Pasukan penebar maut pun langsung memberikan tanda. Melihat kekasihnya akan keluar, Lucian sempat melarang Sonia. Tadi ia mendengar lolongan serigala yang saling bersautan. Akan terjadi hal buruk di luar sana. Tapi Sonia tetap bersikeras untuk berangkat. Bahkan perintah dari ayahnya yang memintanya untuk tetap tinggal pun ia bantah. Setelah Sonia pergi, Tanis menghampiri Lucian dan berkata, jika matanya bisa mengungkapkan rahasia.
Sementara itu, Sonya dan yang lainnya sudah sampai. Dan ketika mereka akan mengawal bangsawan itu ke kastil, terdengar lagi suara lolongan serigala. Lucian langsung berteriak meminta pasukan untuk menjemput. Para Lycans sudah berkumpul dan akan terjadi pembantaian. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang menggubris. Lucian langsung naik ke atas kuda dan pergi keluar. Tapi ternyata semuanya terlambat. Para Lycans sudah berkumpul dan menyerang mereka semua. Pasukan penebar maut yang kalah jumlah tentu tidak bisa berbuat banyak. Bahkan bangsawan itu pun ikut dimangsa sampai habis. Untungnya Lucian datang membantu. Walau Lycans itu adalah kaumnya sendiri, Lucian tak ragu untuk menghabisi mereka semua. Dan karena jumlahnya semakin banyak, mau tidak mau, Lucian harus melepaskan kalung besi itu. Sonya sempat melarang, tapi terlambat. Lucian sudah berubah. Auman kerasnya ternyata membuat semua Lycan yang ada di sana berhenti. Seakan-akan mereka mengerti dan patuh akan perintah Lucian. Mereka pun perlahan-lahan mundur. Tapi tiba-tiba Lucian dipanah. Victor langsung menampar Lucian karena sudah berani membuka kalung besi itu. Tindakan Lucian dianggap sebagai sebuah pengkhianatan kepada Tuan yang sudah memberikannya kehidupan. Walau Sonya sudah mengatakan jika Lucian melakukan semua ini karena mau menyelamatkan mereka semua, tapi Victor tidak menggubris. Mulai saat ini, Lucian akan menekam di dalam penjara. Tapi sebelum itu, Lucian akan menerima 30 cambukan atas perbuatannya ini. Tentu dengan senang hati, pasukan itu melakukannya. Dari atas, Sonya hanya bisa menangis mendengar jeritan Lucian. Budak-budak yang lain pun ikut merasakan sakit yang Lucian alami, tapi mereka tidak bisa membantu. Coleman sempat memperingati Victor untuk menghentikan hukuman Lucian. Bisa-bisa para budak yang lain akan terpengaruh dan malah memberontak. Tapi Victor tidak menerima saran itu. Kalian ingat pria ini kan? Dia adalah Rhys. Walau Lucian adalah Lycan, Rhys tetap membantu dengan memberikannya minum. Tak lama, Lucian pun tersadar. Ia kagum dengan keberanian Rhys saat melawan Lycans itu. Lucian juga menjelaskan yang mereka lawan malam ini adalah keturunan murni dari William, hewan buas yang tak berakal. Tidak ada ciri-ciri manusia yang tertinggal dalam diri mereka. Tapi mereka semua malah patuh kepada Lucian. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan membawakan mereka makanan. Tingkah para budak yang seperti hewan pun langsung memicu amarah Lucian. Lucian berkata dengan keras jika mereka bukanlah binatang. Teriakan Lucian membuat semua budak tercengang. Kita punya pilihan. Kita bisa menjadi budak untuk para vampir selamanya, atau kita bisa menjadi Lycans. Dan tak lama, Sonya datang dan langsung meminta maaf karena ia tidak mendengarkan peringatan Lucian sedari awal. Lucian juga mengatakan jika ia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini, ia harus segera pergi. Sonya langsung melarang karena para pasukan penebar maut akan langsung mencarinya ke pelosok negeri. Lucian langsung teringat dengan Tanis. Tanis sudah mengetahui hubungan terlarang mereka berdua. Tapi kenapa sampai sekarang ia tidak memberitahukan kejadian itu kepada Victor? Lucian lantas meminta Sonya untuk mencari tahu apa yang Tanis inginkan. Sonya langsung menghampiri Tanis dan menanyakan kenapa ia tidak menceritakan semuanya kepada ayahnya. Ternyata momen inilah yang ditunggu oleh Tanis. Ia langsung mengungkapkan keinginannya. Ada 12 kursi konsil dan ia ingin satu. Karena vampir itu abadi, jadi tidak ada yang akan mati untuk digantikan. Mau tidak mau, Sonya akan menyerahkan kursinya kepada Tanis. Tapi Tanis harus melakukan sesuatu untuknya. Sebelum rencana Sonya dan Tanis berjalan, mereka harus menyambut para bangsawan yang datang ke kastil. Mereka tiba dengan membawa beberapa peti perak. Victor marah karena perak yang ia dapatkan hanya sedikit. Biaya itu tidak sebanding dengan perlindungan yang Victor berikan kepada mereka. Pria itu sontak marah. Perlindungan apa? Semua budak-budak mereka yang bekerja di pertambangan perak sudah habis terinfeksi oleh Lycans. Perlindungan apa yang sudah Victor berikan? Di perjalanan ke sini, ia melihat banyak jasad yang terbakar. Bahkan Victor sendiri memperkerjakan Lycan di kastil ini. Itu membuktikan kalau Victor saja tidak mampu melindungi rumahnya sendiri, malah sok-sokan mau melindungi para manusia. Sebelum pria itu membocorkan rahasianya jika mereka semua adalah vampir, Victor langsung maju dan membanting pria itu ke pilar. Setelah semua manusia pulang, Victor menghampiri Sonya untuk meminta saran siapa budak yang pantas untuk menggantikan Lucian. Kagetlah Sonya, menggantikan? Ternyata Victor mempertimbangkan perkataan Coleman. Apa yang Lucian lakukan akan membuat para budak-budak yang lain memberontak. Dan karena itu juga Lucian akan dieksekusi. Victor sempat melihat raut ketakutan terpancar di wajah putrinya. Tapi dengan cepat Sonya pura-pura santai dan memberikan dua nama sebagai pengganti Lucian.
Setelah itu rencana Sonya dan Tanis pun dijalankan. Salah satunya, Tanis membantu Sonya untuk bertemu dengan Lucian. Sonya langsung memberitahukan niat ayahnya yang akan menghabisi Lucian esok hari. Lucian harus segera pergi di saat Victor dan para penebar maut sedang tertidur. Dan 3 hari setelahnya, Sonya akan pergi menyusul Lucian. Ketika sudah kembali ke penjara, Reis dan budak-budak yang lain akan dibawa untuk dijadikan Lycans. Ketika penjara sepi, Tanis menghampiri Lucian dan memberikannya kunci cadangan. Anggap saja itu adalah hadiah perpisahan. Ketika semua sudah kembali, Lucian menceritakan rencananya untuk kabur. Siapapun yang mau mengambil resiko, mereka boleh ikut. Langkah pertama yang harus mereka lakukan adalah melumpuhkan si penjaga. Dan benar, ketika sedang berpatroli, penjaga itu dilumat habis oleh Lucian. Setelah berhasil mengeluarkan para budak, mereka langsung mencari jalan keluar. Tapi sayang sekali, pergerakan mereka malah diketahui oleh para penjaga dan langsung menembak senjatanya. Hanya beberapa saja yang berhasil selamat. Tapi Lucian berjanji, ia akan kembali dan membebaskan mereka semua. Lucian berlari kencang dan menerkam 2 vampir itu. Mereka langsung berubah menjadi abu saat terkena sinar matahari. Victor hanya menatap tajam dari ketinggian. Andai matahari sudah terbenam, ia pasti akan langsung mengejar Lucian. Di dalam sel, Victor curiga dan langsung memanggil Tanis. Ia merasa Tanislah yang sudah membantu Lucian. Dan ketika Tanis hendak dibunuh, ia membela diri dan mengatakan jika kunci pemberian Victor masih ada di gudang senjata. Dan setelah dicari, kunci itu ada di sana. Dengan begitu, Victor berpendapat mungkin Lucian kembali membuat kunci cadangan seperti apa yang ia lakukan dulu. Selamatlah Tanis. Di dalam hutan, Lucian mengatakan jika ia akan kembali ke dalam sana untuk membebaskan saudara-saudaranya yang masih terjebak. Karena mereka kekurangan orang dan senjata, Lucian meminta Reis untuk mengantarkannya ke rumah bangsawan yang dulu membawanya. Sesampainya di sana, Lucian berpidato. Ia tak memaksa satu orang pun di antara mereka untuk ikut membantu dirinya dan berjuang. Tapi jika ada yang mau ikut, maka ia akan bebas dari perbudakan yang dilakukan oleh Victor. Dan jika mereka mau, Lucian akan memberikan keabadian. Dan ternyata pasukan mereka bertambah. Mereka sudah muak dengan penjajahan berkedok perlindungan yang dilakukan oleh Victor. Lucian juga meminta Reis untuk pergi ke rumah-rumah penduduk yang lain. Siapa tahu ada yang mau ikut berjuang. Sementara Lucian, ia akan pergi ke suatu tempat. Singkat cerita, Lucian sudah sampai di sebuah goa. Tanpa ragu, ia masuk ke dalam sana. Dan ternyata tempat itu dihuni oleh ribuan Lycans. Tapi yang mengherankan, tidak ada satupun dari Lycan itu yang berani menyentuh Lucian. Di sisi lain, Victor masih mencari tahu kenapa Lucian bisa kabur. Dan ternyata ia menemukan terowongan bawah tanah yang Lucian gunakan. Victor lantas pergi ke kamar Sonya dan menanyakan kesetiaannya. Apakah Sonya sudah membantu Lucian kabur? Tapi Sonya menyangkal semua itu. Karena tidak ada pilihan lagi, Victor terpaksa menggigit Sonya dan mencari tahu sendiri. Ia langsung murka saat mengetahui anaknya memiliki hubungan terlarang dengan Lucian. Karena pengkhianatan ini, Victor menyuruh para penjaga untuk mencegah putrinya keluar dari kamar. Di luar, para anggota konsil mulai ketar-ketir. Lucian dan budak-budak yang lain sudah pergi dari desa ke desa dan membuat pasukan. Tapi Victor tetap tenang. Ia pasti akan kembali ke kastil ini. Victor memiliki sesuatu yang Lucian inginkan. Sementara di dalam hutan, Lucian sudah kembali. Ini sudah 3 hari. Tapi kenapa Sonya belum juga muncul? Dan tiba-tiba datanglah asisten Sonya yang bernama Luka sembari memberitahukan jika Victor sudah mengetahui hubungan mereka berdua. Dan Sonya, ia akan dihukum mati. Tak tinggal diam, Lucian langsung bersiap untuk kembali. Ia juga berpesan kepada Reis jaga semua pasukan selagi ia pergi. Dan jika Lucian tidak kembali, maka Reislah yang harus memimpin mereka semua. Tak berselang lama, Lucian sudah ada di sana. Ia langsung pergi menuju kamar Sonya. Walau kamar itu dijaga, mereka bukanlah tandingan Lucian. Lucian langsung mengajak kekasihnya itu untuk pergi dari sana. Victor yang sudah mengetahui jika Lucian pasti masuk ke lorong bawah tanah, langsung memasukkan drum berisi minyak dan membakarnya. Sekarang hanya tersisa satu terowongan yang belum terbakar. Karena tak ada pilihan, Lucian memutuskan untuk naik ke atas dan menghadapi para pasukan penebar maut. Sonya pun sama, ia juga membantu melawan pasukan-pasukan itu. Tapi karena kalah jumlah, Lucian menjadi tidak berdaya. Sonya pun sama. Kini Victor sudah berdiri tepat di hadapannya dan langsung menampar. Walau Sonya tak mau melawan ayahnya sendiri, tapi ia harus melakukannya.
Victor sampai terdesak. Sonya meminta Victor untuk menarik pasukannya demi buah hati yang sedang Sonya kandung. Ternyata Sonya hamil. Berita bahagia itu membuat Victor murka. Yang ada di dalam rahim putrinya bukanlah cucunya, melainkan monster. Dan tiba-tiba Victor mengambil senjata dan membalikkan keadaan. Kini mereka berdua menekam di dalam penjara. Lucien meminta maaf jika ia tidak merencanakan pelarian ini, maka Sonya tidak akan dihukum. Dan tiba-tiba para penjaga menarik Sonya untuk dieksekusi. Lucien bersumpah akan membunuh mereka semua, tapi sayang ia tidak berdaya. Sekarang mereka telah berhadap-hadapan. Akibat perbuatan yang Sonya lakukan, Coleman memberikannya hukuman mati. Semua anggota menjawab setuju, termasuk Victor. Lucien tidak percaya Victor tega menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Setelah semua pergi, Victor menundukkan kepalanya. Di satu sisi ia tidak tega, tapi di sisi yang lain ia harus tegas. Lucien bahkan harus dicambuk berkali-kali di depan kekasihnya sendiri. Penderitaannya tak berhenti sampai di sana. Lucien dipaksa untuk melihat Sonya terbakar hidup-hidup. Dan tepat setelah mengucapkan kalimat perpisahan, Sonya pun mati. Mendengar jeritan Lucien, Victor akhirnya tahu anaknya telah tiada. Dan di saat malam telah tiba, Victor kembali dan menatap jasad anaknya yang sudah terbakar. Pelan-pelan ia mengambil kalung itu, tapi suatu hal tidak terduga terjadi. Malam ini, malam bulan purnama, yang artinya kekuatan Lucien berada di tingkat tertingginya. Lucien berubah menjadi Lycans dan langsung menyerang Victor. Ia mengambil kalung Sonya dan lompat ke jendela. Semua pasukan langsung menyerang, dan akibat dari panah itu, Lucien menjadi tidak berdaya. Ia merayap ke atas tebing dan mengaum. Auman besarnya itu membuat Reis dan pasukan yang lain mengerti pemimpinnya sedang dalam bahaya. Tak hanya itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Ratusan Lycan liar pun ikut datang membantu. Semua prajurit vampir langsung bersiap menyerang. Tapi ternyata jumlah mereka terlalu banyak. Para Lycans berhasil naik ke dinding kastil dan menghajar mereka semua. Reis langsung membantu melepaskan panah itu dari tangan Lucien. Lucien meminta Reis untuk pergi menyelamatkan saudara-saudaranya yang masih terkurung. Sementara itu, para anggota konsil yang hendak melarikan diri tiba-tiba dihadang oleh 2 ekor Lycans. Mereka pun dibantai habis. Victor yang sudah bersiap dengan baju perangnya pun marah pada Tanis yang lebih mementingkan kertas daripada bahaya yang terjadi. Ia langsung menyuruh Tanis untuk menyelamatkan peti 2 tetua, Marcus dan Amelia. Ia memasukkan peti itu ke dalam perahu. Sekarang Lucien sudah bangkit dan melihat sosok pria yang sudah tega membunuh Sonya. Tanpa sedikit pun keraguan, Lucien maju dan menantang duel 1 lawan 1. Melihat hal itu, Victor malah masuk ke ruang bawah tanah dan melepas baju perangnya. Tapi tiba-tiba, Lucien diserang. Pertarungan pun terjadi. Kekuatan mereka berdua seimbang. Tapi Victor berhasil menjatuhkan pedangnya dan memilih kabur. Lucien yang melihat matahari sudah terbit pun langsung menarik rantai itu. Tak tahan akan panasnya, Victor kembali ke sisi tebing. Melihat ada kesempatan, Lucien mengikat Victor dan langsung menusuk kepalanya. Victor pun terjatuh. Setelah matahari terbit, ternyata peperangan telah usai. Semua vampir yang ada di sana sudah hancur menjadi abu. Para Lycans pun bersorak atas kemenangan yang baru mereka raih. Walau perang telah berakhir, tapi ini semua barulah permulaan. Karena seperti yang kita ketahui, hanya ada 3 cara untuk membunuh vampir: hancurkan tubuhnya, keringkan darahnya, dan sinar matahari. Victor tidaklah mati, ia bisa meregenerasi luka itu. Tanis membawa 3 peti tetua, dan sekarang Victor harus kembali tertidur, dan Amelia lah yang akan bangkit. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Bulan Sinema. Kita lanjut lagi film Underworld kelima yang berjudul Underworld Awakening. Lah, yang keempat mana? Nah, film keempatnya yang berjudul Underworld Endless War itu ternyata dibuat dalam bentuk animasi kartun. Durasinya hanya 17 menit dan menceritakan aksi heroik Celine dan Michael dalam melawan para Lycans. Videonya juga bisa kalian cari di YouTube. Film kelima ini merupakan kelanjutan dari film kedua yang udah gue review beberapa hari yang lalu.
Buat yang belum nonton, linknya ada di kolom komentar atau di pojok kanan atas. Yuk biar gak lama, ini dia Underworld Awakening. Seperti yang gua katakan di film kedua, Alexander Corvinus adalah pria di balik bayangan. Ia akan membereskan kekacauan yang sudah dilakukan keturunannya dan mencegah terjadinya perang antara vampir, Lycans, dan manusia. Tapi sayangnya, Alexander Corvinus telah mati. Jadi cepat atau lambat, para manusia akan tahu jika di dunia ini mereka tidak sendiri. Peperangan melawan para vampir dan Lycan pun dilakukan manusia. Berbekal sinar ultraviolet dan peluru perak, mereka masuk ke setiap rumah dan menghabisi makhluk-makhluk itu. Pemusnahan besar-besaran ini terjadi dalam kurun waktu 9 hari. Dan sekarang, para pasukan itu tengah mengincar Selene. Tapi Selene bukanlah vampir sembarangan. Dalam tubuhnya mengalir darah Alexander Corvinus. Gerakannya menjadi sangat cepat. Dan tentu, pasukan itu yang harus meregang nyawa di tangannya. Tapi karena jumlah mereka terlalu banyak, Selene dan Michael memutuskan untuk melarikan diri. Michael sudah bersiap di pelabuhan, tapi pasukan itu juga sudah ada di sana. Mereka sengaja menahan tembakan karena mereka tahu Selene pasti akan datang ke sana. Dan tak lama kemudian, Selene pun tiba. Mereka langsung menembak dengan membabi buta. Michael juga sudah berubah. Tapi sayang, tubuhnya terkena granat hingga terlempar ke dalam laut. Selene berusaha untuk menolong, tapi tiba-tiba sebuah granat dilemparkan dan menghempaskan mereka berdua. Singkat cerita, Selene terperangkap di sebuah laboratorium milik perusahaan antigen. Di dalam tidurnya ia mendapatkan penglihatan. Subjek 2 berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Ia juga melihat jika subjek 2 itu mencoba untuk membebaskan dirinya. Dan di saat Selene membuka mata, ternyata penglihatannya tadi bukanlah mimpi, melainkan kejadian yang baru saja terjadi. Selene pun langsung keluar dan memakai bajunya kembali. Pria ini adalah Jacob, pemimpin dari tempat ini. Awalnya para dokter mau membakarnya hidup-hidup, tapi Jacob memerintahkan agar Selene ditidurkan saja. Selene langsung memandangi mereka dan menyerang. Ia terus saja bertanya di mana Michael, tapi tetap saja tidak ada yang memberitahukan. Akhirnya Selene menghabisi siapapun yang ada di depannya. Jacob sempat melarang salah satu dokter untuk menghentikan Selene. Biarkan ia kabur, ia akan menuntun mereka untuk menemukan subjek nomor 2. Selene pun lompat dari gedung itu. Singkat cerita, Selene kembali ke tempat terakhir ia menemukan Michael, dermaga. Kagetlah ia saat mengetahui jika dermaga ini sudah ditutup sejak pemusnahan besar-besaran 12 tahun yang lalu. Di tengah kebingungan ini, Selene kembali mengalami penglihatan. Ia merasa jika ini adalah penglihatan yang dibagikan oleh Michael. Tak membuang waktu, Selene lompat dan pergi ke sana. Tapi ternyata sudah ada pihak berwajib di tempat itu. Pria ini bernama Sebastian, seorang detektif yang terus mendalami kasus vampir dan para Lycans. Tiba-tiba, ia mendapatkan telepon yang memberitahukan jika terjadi keributan di laboratorium antigen dan ada 2 subjek yang melarikan diri. Setelah Sebastian bertemu dengan Jacob malah menutupi semua yang terjadi. Ia mengatakan jika tidak ada yang melarikan diri dan subjek 1 terpaksa harus dibunuh karena melawan. Tempat ini digunakan untuk membuat vaksin guna menyembuhkan manusia yang tertular, bukan malah melepaskan subjek berbahaya ke tengah-tengah masyarakat. Sebastian masih tidak percaya dengan perkataan Jacob. Dan sesampainya di mobil, asistennya memberikan bukti bahwa memang benar ada yang melarikan diri. Di sisi lain, Selene menemui Dr. Edward yang kemarin membiarkannya pergi. Ia langsung mencari tahu semuanya. Ternyata subjek 2 adalah seorang hybrid, perpaduan antara vampir dan juga Lycan. Jika Selene dan subjek 2 itu berdekatan, maka mereka bisa berbagi penglihatan. Setelah melihat Selene masuk ke sana, pria yang bernama David ini memutuskan untuk ikut. Tapi ternyata tempat itu adalah tempat persembunyian para Lycans. David langsung bersembunyi dan ternyata Selene sudah ada di depannya. Hampir saja Selene menembak, tapi David langsung memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. David adalah seorang vampir. Ternyata mereka adalah para Lycans yang tersisa sejak hari pemusnahan. Mereka tidak bisa naik ke permukaan karena mereka takut akan sesuatu. Tiba-tiba Selene kembali mendapatkan penglihatan. Ia langsung berlari menyusul para Lycans dan mulai menembak.
Selin sempat mengira jika sosok yang ada di depannya itu adalah Michael. Tapi ternyata itu adalah sosok anak perempuan bernama Evie. Karena tempat itu dipenuhi Lycans, mereka memutuskan untuk pergi. Tapi ternyata para Lycans mengejar bahkan sampai ke jalan raya. Untuk pertama kalinya mereka naik ke permukaan dan mengejar seorang gadis. Pasti gadis ini bukanlah gadis sembarangan. Jalanan yang macet membuat para Lycans berhasil mengejar, bahkan masuk ke dalam mobil. Evie digigit, tapi di saat Selin menengok belakang, ia menyadari Evie adalah seorang hybrid. Ternyata subjek 2 yang dimaksud oleh orang-orang dari antigen adalah Evie. Dan Evie juga yang sudah membebaskan Selin waktu itu. Selin langsung menggigit lengannya dan melihat Jacob sedang mengambil sampel darahnya. Ia juga menyadari Evie tidak bisa meregenerasi luka yang ada di lehernya akibat gigitan Lycan tadi. David pun berinisiatif untuk membawa mereka berdua ke kastil milik ayahnya. Sesampainya di sana, David membuka pintu rahasia itu dan membawa mereka berdua masuk. Semua orang menatap tajam ke arah Selin. Mereka sudah tahu Selinlah yang telah membunuh 2 tetua vampir terdahulu, Victor dan Marcus. Mereka tidak bisa membiarkan pengkhianat seperti Selin berada di tempat ini. Bisa-bisa tempat ini tertimpa kesialan. Tak lama, datanglah Olivia yang langsung mengurus Evie. Pantas saja Evie tidak bisa meregenerasi luka itu. Dia belum makan. Olivia menyayat lengan dan membiarkan Evie menghisap darahnya. Ajaib, lukanya sembuh dengan cepat. Dan tiba-tiba matanya berubah. Selin terkejut melihat pemandangan itu. Evie mengingatkannya pada Michael. Dari sanalah ia tahu Evie adalah anak kandungnya sendiri. Walau David sudah mengetahui siapa Selin yang sebenarnya, tapi David tetap membawanya ke tempat ini karena ia tahu Selin selalu berjuang untuk apa yang ia yakini. David juga meminta jika Selin dan Evie akan pergi, ajak juga dirinya. David mau Selin mengajarinya cara untuk menggunakan kekuatan vampir yang sesungguhnya. Mereka harus melawan manusia, kapan dan dimanapun. Dan tiba-tiba, Thomas, ayah David, pemimpin tempat ini mengatakan, di saat pemusnahan besar-besaran dulu terjadi, para Lycan menentang perkataan tetua mereka dan malah melawan manusia. Apa yang terjadi? Mereka hampir musnah. Dengan membawa Selin dan Evie ke sini, maka para manusia akan mencari mereka berdua sampai ke tempat ini. David malah membantah perkataan ayahnya. Jika manusia sampai menyerang ke sini, maka ia akan mengerahkan semua orang untuk membantu Selin. Dan sesuai dengan prediksi Thomas, para manusia sudah mengepung tempat itu. Selin meminta Evie untuk mengunci pintu sampai ia kembali. Thomas meminta yang lain untuk pergi berlindung. Tapi David, ia malah meminta mereka semua untuk bertarung. Mungkin ia lelah menjadi pengecut yang terus bersembunyi seperti tikus. Selin juga menyadari kegelisahan Thomas. Ia akan segera membawa Evie pergi dari sini. Dan di saat semua sudah bersiap, muncullah sesosok makhluk. Ternyata yang datang bukanlah manusia, tapi para Lycans. Vampir di tempat itu tidaklah memiliki kemampuan bertarung seperti para pasukan penebar maut yang dipimpin oleh Victor. Alhasil mereka dibantai habis. David sudah menggunakan pedang dan rantai perak untuk melawan, tapi kekuatan para Lycan itu jauh melebihi dirinya. David tidak bisa melawan dan lehernya pun digigit. Sementara itu, para Lycan sudah berada di depan Selin yang akan menjemput Evie. Mereka berdua bekerja sama dan berhasil mengalahkan makhluk itu. David juga berhasil diselamatkan, tapi tiba-tiba terdengar suara Lycan yang sangat besar. Selin meminta David untuk membawa Evie pergi, sementara ia yang akan menghadapinya. Perlahan, Lycan itu berjalan di balik tirai. Selin tak memberi kesempatan dan langsung menembak. Ternyata, Lycan itu bukanlah Lycan biasa. Ukurannya jauh melebihi Lycan pada umumnya. Selin juga sudah menancapkan pedang peraknya, tapi Lycan itu malah menelan pedangnya bulat-bulat. Dan akhirnya, Selin dihantam hingga terpental dan pingsan. Tak lama kemudian, Selin tersadar dan mendapati banyak korban yang berjatuhan. David yang ditugaskan menjaga Evie bahkan sampai sekarat. Ternyata Thomas menyerahkan Evie kepada para Lycan, dan sebagai gantinya, para Lycans harus pergi dari tempat itu. Selin sempat mendapatkan penglihatan, tapi ketika ia keluar, tempat itu sudah kosong. Ia lantas kembali ke dalam dan mendapati David sudah meninggal dunia. Thomas langsung menyalahkan semua ini kepada Selin, tapi Selin menyangkal David mati karena ia berjuang membela kaumnya.
Ia tahu lari bukanlah cara bertahan hidup, dan juga para Lycan yang dikatakan Thomas hampir punah, mereka kembali dengan kekuatan dan ukuran yang belum pernah Selin lihat selama hidupnya. Mereka menampakkan diri setelah lebih dari 1 dekade bersembunyi karena Ivy, dan Thomas malah menyerahkan Ivy kepada mereka. Satu-satunya keturunan terakhir dari Alexander Corvinus dan satu-satunya anak yang memiliki kemampuan hybrid. Apapun yang para Lycan inginkan dari Ivy, David tahu Ivy pantas dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Selin lantas membedah tubuh David, menyayat lengannya sendiri dan memompa jantungnya. Karena darah Alexander mengalir di dalam darah Selin, David kembali hidup. Sementara itu di kantor polisi, Selin menghampiri Sebastian untuk menggali semua informasi. Katanya Lycan sudah punah, tapi kenapa masih ada? Ternyata beberapa tahun yang lalu, pemerintah mengatakan jika misi membantai Lycan telah selesai dan tinggal membantai para vampir. Kawan Sebastian mengirimkan beberapa bukti kejanggalan. Semua orang yang dikira Lycan dites darahnya, tapi hasilnya negatif. Pasti ada yang sengaja melindungi dan membangun kembali kekuatan para Lycan. Tapi siapa? Mata Selin langsung terfokus pada suatu nama, Antigen. Dan ternyata benar, Antigen adalah sebuah laboratorium yang dipimpin oleh para Lycan. Mereka berencana untuk membedah Ivy dan menyuntikkan darahnya kepada semua Lycan. Darah Ivy akan membuat Lycan tumbuh beberapa kali lipat serta memiliki kemampuan meregenerasi dengan cepat. Salah satu dokter di sana yang merupakan manusia tentu menolak jika ia harus membedah tubuh seorang anak kecil. Tapi tiba-tiba semua orang yang ada di sana langsung menunjukkan wujud aslinya. Dokter itu pun dibunuh. Ternyata Lycan super besar yang dilawan Selin kemarin adalah anaknya Jacob yang bernama Quinn. Ia menjadi Lycan pertama yang disuntikan darah milik Ivy. Karena percobaan pada putranya berhasil, Jacob berencana untuk mengkloning darah Ivy dan membangkitkan kembali kejayaan Lycan yang super kuat, yang tentu kebal terhadap perak. Setelah itu, Jacob mengeluarkan asap untuk membuat Ivy tertidur. Operasi akan segera dimulai. Di sisi lain, Sebastian memutuskan untuk membantu Selin mendapatkan putrinya kembali. Selin memintanya untuk menunggu sampai aba-aba diberikan. Tanpa memperdulikan semua penjaga yang ada di sana, Selin terus melangkah maju sampai masuk ke dalam lift. Kode bahaya langsung berbunyi. Semua penjaga langsung mengepung pintu keluar lift di setiap lantai. Tapi ternyata Selin masih ada di dalam dan menempelkan bom. Dan tiba-tiba mendengar aba-aba dari Selin, Sebastian langsung pergi ke pos penjagaan di depan untuk memantau. Ternyata bom yang dipakai Selin tadi adalah bom yang berisi perak. Itu mencegah para penjaga berubah menjadi Lycans. Sementara itu, Quinn menghampiri Jacob dan menjelaskan semuanya. Mau tidak mau, mereka harus menunda operasi dan pergi dari tempat itu. Dan di saat yang bersamaan, mereka malah berpapasan. Baru mau dikejar, Quinn dan anak buahnya menghadang. Selin sampai harus masuk lubang ventilasi. Satu Lycan berhasil ia lumpuhkan, tapi Selin kehabisan peluru. Ia langsung melemparkan bom perak itu dan membuat si Lycans terbakar. Dan ternyata Michael ada di sana. Berkali-kali Sebastian mengatakan jika mereka sudah membawa Ivy ke parkiran, tapi Selin tetap tidak menjawab. Daripada hilang, ia memutuskan untuk pergi menghadang. Selin pun sama. Setelah berhasil mengalahkan penjaga yang datang, ia menembak lapisan es itu dan pergi ke basement. Tapi baru saja keluar, ia diserang oleh Lycan sampai terjatuh ke lantai dasar. Quinn juga tak tinggal diam. Ia membesarkan tangannya dan memutuskan seling besi itu. Sementara itu, Sebastian berhasil membunuh si supir, tapi Jacob bisa mengambil alih kemudi dan nyaris menabrak Sebastian. Jacob mengira semua sudah terkendali, tapi tiba-tiba Selin datang dan membalikan mobil itu. Dan di saat yang bersamaan, Quinn sudah berubah dan muncul di sana. Jadi mau tidak mau, Selin harus melawan Lycan super besar itu dulu. Walau Selin lincah, tapi Lycan itu bisa mengimbangi dan bahkan mengempas jauh tubuh Selin. Berkali-kali Selin dibanting oleh Lycan itu. Walau Selin sudah menusuknya dengan pisau perak, tapi semuanya percuma. Quinn bisa meregenerasi lukanya dengan cepat. Hingga akhirnya Selin mempunyai ide. Ia masuk ke dalam lorong sempit, sehingga mau tidak mau Quinn harus kembali ke dalam wujud manusianya. Dan ketika waktunya tiba, Selin merobek dan memasukkan bom perak ke dalam perutnya. Quinn terlambat menyadari apa yang dilakukan oleh Selin. Ia langsung kembali berubah menjadi Lycan. Tapi ternyata Quinn tidak bisa meregenerasi organ tubuh yang hancur dari dalam. Ia pun meledak.
Di sisi lain, Sebastian menembakkan senjatanya ke arah Jacob. Tapi Jacob tidak bergeming, ia langsung berubah ke wujud aslinya. Dan ketika Sebastian akan dibunuh, tiba-tiba Ivy tersadar dan langsung membantu. Awalnya Ivy bisa melawan, tapi keadaannya terpojok. Dan tiba-tiba David datang. Kesempatan itu dipergunakan Ivy untuk keluar dari cengkraman Jacob. Tak sampai di sana, puluhan pasukan pun ikut menyerang David. Untungnya David dengan kekuatan barunya sanggup mengalahkan mereka semua. Ivy pun sama, ia lompat menerkam Jacob dan memutus tenggorokannya. Jacob pun mati. Setelah semua berakhir, Celine menghampiri dan memeluk putrinya. Karena pihak kepolisian akan datang ke sini, Sebastian meminta mereka untuk segera pergi. Tapi sebelum itu, Celine kembali ke atas untuk membebaskan Michael. Tapi ternyata Michael sudah tidak ada. Tiba-tiba Ivy melihat jika Michael ada di rooftop. Mereka pun langsung naik ke atas. Sesampainya di sana, Michael sudah tidak ada. Dari sinilah Celine menyadari para Lycans akan memburu Michael dan akan memperlakukannya seperti mereka memperlakukan putrinya. David langsung mengajak mereka berdua untuk pergi ke tempat vampir yang lain. Mereka akan kembali merebut kejayaan para vampir yang sempat pudar. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Hai guys, balik lagi sama gue Bima di channel YouTube Bulan Sinema. Kali ini gue akan menceritakan film terakhir dari Underworld yang berjudul Underworld Blood Wars. Pemainnya masih sama, cuman ada penambahan di beberapa karakter aja. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia Underworld Blood Wars. Setelah Celine berhasil menemukan putrinya, ia menyadari para vampir dan juga Lycans akan mengincar Ivy. Ivy adalah satu-satunya hybrid yang memiliki dua kekuatan. Darahnya bisa membuat siapapun yang meminumnya menjadi tidak terkalahkan. Setelah Ivy pergi, kini Celine yang diincar dua kubu. Vampir mengincarnya untuk diadili atas kasus pembunuhan dua tetua vampir, Marcus dan Victor. Dan para Lycans mengincarnya untuk mendapatkan Ivy. Dan sekarang, Celine sedang berusaha kabur dari kejaran para Lycan. Celine sempat terdesak, tapi untungnya David datang membantu. Celine terlihat kesal karena David terus saja melacak keberadaan dirinya. Walau David adalah satu-satunya orang yang mempercayai Celine atas semua tindakannya, tapi Celine tidak ingin ada siapa-siapa di sisinya. Ia merasa orang-orang yang dekat dengannya akan ikut tertimpa masalah. David langsung mengutarakan maksud kedatangannya untuk mencari Ivy. Para Lycan telah memiliki pemimpin yang baru bernama Marius, yang jauh lebih kuat dari Lycan yang pernah Celine lawan. Ia bisa dengan mudah membunuh Celine, tapi misi mereka adalah menangkap Celine hidup-hidup untuk diinterogasi. Jika mereka berhasil menemukan Ivy, maka tidak ada satu vampir pun yang bisa melawan. Tapi tiba-tiba perut David tertembak. Celine langsung menghampiri Lycan itu dan memberinya pesan. Marius tidak akan pernah bisa menemukan putrinya karena memang ia juga tidak tahu di mana keberadaannya sekarang. Setelah membiarkan Lycan itu pergi, Celine menghampiri David. Ternyata David tidak bisa meregenerasi luka itu. Celine langsung mengajak David untuk pergi ke tempat persembunyian. Dan setelah dicek, ternyata peluru itu adalah alat pelacak yang didesain untuk terus masuk ke organ lebih dalam dan susah untuk dicabut. Kita berpindah ke markas para Lycans. Pria inilah yang bernama Marius. Mereka berencana untuk terus memperluas daerah kekuasaan. Tidak ada vampir yang bisa menghentikan mereka jika mereka berhasil mendapatkan darah Ivy. Dan tak lama kemudian, Lycan yang dikalahkan Celine tadi kembali dan langsung memberitahukan pesan Celine kepada Marius. Tentu Marius tidak percaya. Pasti Celine tahu di mana keberadaan putrinya sendiri. Untungnya Lycan ini sempat menembakkan peluru pelacak. Jika tidak, ia pasti sudah mati dibunuh Marius. Di sisi lain, ayah David, Thomas, menerima undangan dari kastil yang ada di wilayah timur. Ia akan disambut oleh Dewan Konsil di kastil itu. Tapi sebelumnya, Varga, asisten pribadi Semira, memintanya untuk bertemu empat mata terlebih dahulu. Sekedar info, Semira adalah anak buah Victor. Victor mengubahnya menjadi vampir pada tahun 1402. Victor menjadikannya sebagai bupati di sebuah kastil di daerah Budapest. Ia sempat dikirim ke kastil di wilayah utara, tapi ia malah pergi karena merasa tidak cocok dengan para vampir yang ada di sana. Mereka terlalu lembut dan tidak suka berperang. Dan sekarang, ia menjadi salah satu anggota konsil di kastil timur ini. Fun fact-nya adalah,
Dulu, kastil timur ini dipimpin oleh Amelia. Tapi karena Amelia sudah dibunuh oleh para Lycan di film pertama, jadi para Dewan Konsil lah yang memimpin. Tapi mereka yang memimpin kastil ini bukanlah darah murni, karena darah murni hanya milik Marcus, Victor, dan Amelia. Semira mengucapkan turut berduka atas hancurnya kastil milik Thomas di wilayah barat. Semira juga mengutarakan kegelisahannya kepada Thomas. Walau kastil timur ini adalah benteng yang susah ditembus, tapi para Lycan sudah berevolusi. Hanya ada sedikit pasukan penebar maut di kastil ini, dan sisanya masih amatir. Thomas langsung curiga. Tidak biasanya Semira merasa khawatir kepada kaumnya sendiri. Ia langsung meminta Semira untuk mengutarakan alasan kenapa ia diundang ke kastil timur ini. Ternyata Semira ingin Thomas membujuk anggota konsil yang lain untuk memberikan pengampunan kepada Selene. Selene harus datang ke sini dan melatih calon penebar maut yang masih amatir. Semira juga sudah mengetahui jika Selene bukanlah vampir sembarangan. Selain pengalamannya, di dalam tubuhnya mengalir darah Alexander Corvinus yang mampu menghidupkan kembali David, putranya Thomas. Tapi yang jadi permasalahan, Cassius, salah satu anggota konsil yang terkuat di kastil ini, masih menjaga tradisi lama. Ia tidak akan mengampuni Selene, apalagi menerimanya di kastil timur ini. Semira lantas meminta Thomas untuk membujuk semua anggota konsil agar mau mengundang Selene ke sini. Dan saking canggihnya kastil timur ini, jendela otomatis tertutup ketika matahari mulai bersinar. Singkat cerita, Thomas sudah bertemu dengan anggota konsil yang lain. Tentu Cassius menolak tegas permintaan Thomas. Thomas pun mengungkapkan jika dalam waktu 2 minggu ini akan ada penyerangan besar-besaran yang dipimpin oleh Marius, dan hanya Selene lah yang bisa menjadi kunci kemenangan. Pokoknya semua alasan dari A sampai Z sudah Thomas berikan. Semira pun ikut meyakinkan Cassius dan anggota yang lain bahwa keberadaan Selene sangatlah penting demi menjaga mereka dari kepunahan, dan akhirnya mereka semua setuju. Tapi Semira harus bertanggung jawab jika Selene sampai mengacau di tempat ini. Sementara itu, alarm tanda penyusup berbunyi. Selene dan David langsung bersiaga. Ternyata mereka adalah vampir dari kastil timur yang akan menjemput mereka berdua. Selene sempat tidak percaya atas cerita yang baru ia dengar. Pasalnya semua tetua vampir sudah menandatangani Selene harus dihukum mati. Tapi kenapa mereka malah diundang untuk datang ke kastil timur? Tapi setelah Alexia memberikan surat dari Thomas kepada David, barulah mereka percaya Selene akan diberikan pengampunan. Dan sebagai gantinya, ia harus melatih calon pasukan penebar maut yang masih amatir di kastil itu. Selene langsung menolak. Tapi David meyakinkan jika mereka bisa mengalahkan Marius, maka otomatis mereka telah menghilangkan ancaman terbesar bagi Ivy. Dan tiba-tiba para Lycan sudah berkumpul di sana. Karena tak ada pilihan lain lagi, Selene pun mengikuti saran David dan pergi ke kastil timur. Singkat cerita, sampailah mereka. Kedatangannya langsung disambut semua orang. Semira langsung memperkenalkan Selene kepada Varga yang akan menjadi tangan kanannya dalam melatih calon pasukan penebar maut. Di sini terlihat jika Semira menaruh rasa terhadap David, tapi David memilih untuk mengabaikan rayuan Semira dan pergi menemui ayahnya. Setelah pesta penyambutan itu selesai, terlihat Semira dan Varga sedang bermesraan. Ternyata mereka berdua menjalin hubungan. Varga merasa tidak membutuhkan Selene untuk menghabisi Marius. Dia sendiri saja bisa melakukannya. Tapi perkataannya langsung dibantah Semira. Varga harus tetap mengikuti apapun yang Semira perintahkan sebagai bukti kesetiaannya. Singkat cerita, Selene mulai melatih calon pasukan penebar maut itu. Mereka harus bisa memanfaatkan kondisi terlemah dari seekor Lycan, yaitu saat mereka berubah. Karena di saat itulah mereka tidak bisa menggunakan senjata. Hanya insting membunuh yang ada di kepala mereka. Tak lama, datanglah Vagra yang meminta Selene untuk mempraktekkan langsung ilmunya di depan semua orang. Selene akan menjadi pasukan penebar maut, sementara Vagra, ia akan menjadi Lycans. Karena terus didesak, Selene akhirnya mau berduel dengannya. Tentu Vagra bukanlah lawan yang seimbang bagi Selene. Tapi tiba-tiba Vagra mengeluarkan pisau dan langsung menyayat lengannya. Selene pun tumbang tidak bergerak. Ternyata pisau itu sudah dilumuri racun yang langsung masuk ke dalam syaraf. Bagi vampir dengan kemampuan standar pasti langsung mati. Untungnya Selene bukan vampir biasa. Racun itu hanya melumpuhkan tubuhnya saja. Tak lama datanglah Semira. Ternyata ia tak sungguh-sungguh memaafkan Selene karena sudah membunuh Victor. Semira lantas menyuruh Varga untuk menjalankan rencananya. Walau berat hati, Varga terpaksa mengangkat senjata dan menembak semua murid Selene hingga tak tersisa.
Semira sengaja membuat sandiwara seolah-olah Selin kembali berkhianat dengan cara membunuh kaumnya sendiri. Tak lama, datanglah Cassius dan anggota konsil yang lain. Ia sangat murka melihat apa yang sudah diperbuat oleh Selin. Cassius lantas meminta Semira untuk bertanggung jawab dengan cara membawa Selin hidup-hidup ke hadapannya. Thomas yang sudah menyadari ada yang tidak beres, langsung mengajak putranya untuk masuk ke dalam jalan rahasia yang dibuat oleh Amelia. Dan ketika pintu itu terbuka, ia melihat Selin tergeletak dengan banyak jarum di tubuhnya. Ternyata Semira berniat untuk menyedot habis darah Selin dan meminumnya. Dengan begitu, ia akan menjadi vampir terkuat dan akan mengalahkan Marius sendirian. Otomatis karena jasanya, ia akan menjadi pemimpin tunggal di kastil milik Amelia ini. Karena matahari akan segera muncul, Thomas meminta David untuk segera membawa Selin pergi ke kastil di utara. Kastil itu bernama Fardor. Dan tiba-tiba datanglah Semira dan Varga. Thomas langsung mengulur waktu dan melawan mereka berdua. David terpaksa tidak membantu ayahnya dan terus melepaskan jarum-jarum itu. Dan ketika semua jarum terlepas, ia menatap ke depan dan melihat ayahnya ditusuk dari belakang hingga tewas. Tak ada pilihan, walau matahari sudah muncul, David lompat keluar jendela dan berlari sekencang mungkin. Semira kaget saat melihat David tidak terbakar sinar matahari. Ia semakin yakin akan kekuatan yang tersembunyi di dalam darah Selin. David menjadi kebal terhadap sinar matahari karena Selin memberikan darahnya di saat ia tewas dulu. David juga menggigit lengannya sendiri dan memberikan darahnya kepada Selin. Otomatis apa yang terjadi kepada Thomas terlihat olehnya. Selin mengucapkan bela sungkawa sekaligus berterima kasih kepada David. Di dalam kastil, Semira memerintahkan Alexia dan pasukannya untuk mencari keberadaan Selin dan David. Ia membuat tuduhan jika mereka berdua telah bersekongkol dengan para Lycans. Alexia berhasil menemukan mobil yang mereka pakai. Ia langsung menyuruh pasukannya untuk berpencar. Alexia bahkan masuk ke dalam ruang kontrol stasiun kereta api untuk mencari jejak Selin. Dan ternyata benar, Selin menaiki kereta api bersama David dan pergi ke utara. Ia langsung kembali ke kastil untuk menyampaikan informasi ini. Di dalam kamarnya, Semira terus menatap darah Selin. Ia tak bisa meminumnya sekarang karena racun dari pisau itu masih bersatu dengan darahnya. Jadi ia harus menunggu beberapa saat sampai racunnya menghilang. Dan tak lama, sampailah Alexia di kamar Semira dan memberitahukan kemana Selin pergi. Ia langsung menyuruh Alexia untuk segera menyusul ke sana sendirian. Bukannya pergi ke utara, Alexia diam-diam datang ke markas para Lycans. Ternyata Alexia sudah menjalin hubungan terlarang dengan Marius. Ia langsung memberitahukan kemana Selin pergi. Ia juga menyampaikan ketakutannya jika hubungan mereka berdua akan diketahui oleh Semira. Wanita yang haus akan kekuasaan itu harus segera dihentikan. Tapi Marius tidak akan bisa menyerang kastil timur itu tanpa bantuan darah Ivy. Mereka harus segera menemukan Selin dan mencari putrinya. Di sisi lain, Selin dan David sudah sampai di utara. Mereka turun dari kereta dan berjalan melewati bukit. Setelah sekian lama berjalan, mereka memanjat tebing itu dan terlihatlah Fardor, kastil di utara yang cinta damai. Setelah masuk, tiba-tiba ada sesosok vampir dengan kemampuan unik bernama Lena. Lena sudah mengetahui semuanya dan mengizinkan mereka masuk. Di dalam, mereka bertemu dengan Vidar, pemimpin di kastil ini. Ia sangat terkejut ketika melihat David. Vidar mengatakan, jika tanpa bantuan ibunya, kastil ini tidak akan pernah ada. Kagetlah David. Yang David ketahui, ibunya adalah vampir kelas rendah dan bukan seorang yang terkenal. Vidar mengatakan jika itu adalah kebohongan untuk menutupi garis keturunan asli David. Kepergian ibunya membuat duka yang mendalam di kastil ini. Upacara berkabung bahkan dilakukan sebulan penuh. Selin langsung menatap Vidar dan menebak Amelia. Ternyata David adalah buah dari hubungan Thomas dan Amelia. Dan secara tidak langsung, David adalah pewaris resmi dari kastil di bagian timur. Thomas dan Amelia tinggal di sini berbulan-bulan dan itu membuat Victor menjadi curiga. Victor lantas menyuruh Semira untuk datang ke sini dan mencari Amelia. Untungnya Thomas sempat membawa David kecil pergi dan menutupi identitasnya. Sementara Amelia, ia kembali lagi ke kastil timur. Tapi David belum bisa menerima kenyataan itu. Yang ada di benaknya adalah Amelia lebih memilih statusnya sebagai 3 tetua vampir dibandingkan dirinya. Vidar meminta Selin untuk memberikan kenang-kenangan dari Amelia kepada David. Selin langsung menghampiri dan menasehati apapun alasan yang dilakukan orang tuanya. Mereka sangat menyayangi David. David mewarisi darah murni Amelia dan pasti akan banyak rintangannya.
Karena cepat atau lambat, David akan menggantikan posisi ibunya untuk menjadi pemimpin. Sama seperti Sonya yang akan menggantikan Victor sebagai salah satu dari 3 tetua vampir. Tapi sayangnya Sonya malah berkhianat dan mati di tangan ayahnya sendiri. Celine lantas menyerahkan sebuah cincin yang di dalamnya ada setetes darah milik Amelia dan pergi ke dalam. Di dalam, ia melihat Lena yang sedang memumikan seseorang. Orang itu sengaja meminum racun agar bisa pergi ke tempat keramat. Dan ketika ia terbangun, ia akan melihat dunia ini melalui kehidupan yang baru. Lena mengerti akan kebingungan yang sekarang melanda Celine. Ia juga mengalaminya saat pertama kali Vidar membawanya ke sini. Tapi sejak saat itulah, Lena telah pergi ke dunia keramat berulang kali. Kemampuan yang ia dapatkan adalah ia bisa melihat banyak hal hanya dengan menatapnya. Semua rahasia Celine bahkan bisa ia ketahui. Celine pun bertanya bagaimana caranya agar ia bisa pergi ke dunia keramat. Lena menjawab, air adalah jalannya. Di luar, akhirnya David meminum darah Amelia. Ia bisa melihat jelas wajah ibu dan ayahnya di saat ia baru dilahirkan. Air mata David pun menetes. Tapi tiba-tiba puluhan orang sudah berada tepat di depannya. Ia langsung masuk ke dalam dan memperingati semua orang. Para Lycans berhasil mengepung tempat ini. Pertempuran tak imbang pun terjadi. Vampir di sini hanya menggunakan panah, sedangkan para Lycans mereka menggunakan senjata berpeluru sinar ultraviolet. Melihat Lycans membantai kaumnya, David pun melawan. Pedang milik ayahnya langsung membuat para Lycans itu tidak berdaya. Beberapa Lycans juga berhasil masuk ke dalam. Lena pun tak tinggal diam. Ia berpindah tempat dan mulai melawan. Tapi sayang sekali, Lena terjebak. Hampir saja ia mati, tapi untungnya David datang membantu. Tak sampai di sana, beberapa Lycans datang dan langsung menyerang. Lena dengan kekuatannya berhasil menumpas satu demi satu. David pun sama. Sementara di luar, Celine dan Marius akhirnya bertemu. Tanpa basa-basi, Celine langsung maju. Ia harus mengakhiri semuanya sekarang juga. Tapi ternyata semua serangannya dapat dengan mudah dipatahkan. Celine bahkan dilempar cuma-cuma sampai menembus dinding. Marius langsung menghampiri dan bertanya di mana keberadaan Evie. Ia berjanji tidak akan membunuh putri Celine. Tentu Celine tidak percaya dan langsung mendorong Marius. Tapi ternyata Marius telah berubah. Perubahannya itu sontak membuat Celine terkejut. Makhluk apa ia sebenarnya? Celine dihajar habis-habisan oleh Marius. Walau Celine sempat menusuk dadanya, tapi Marius tidak bergeming dan terus melawan. Setelah itu, Marius kembali ke wujud manusia dan melempar Celine. Dan di saat yang bersamaan, Alexia muncul dari belakang dan langsung menusuknya. Karena Celine tetap kekeh mengatakan jika ia tidak tahu di mana keberadaan putrinya, Alexia langsung menjilat darah Celine untuk mengetahui apakah Celine berbohong. Dan ternyata Celine berkata jujur. Murka, Marius langsung memberondong Celine dengan senjatanya. Teriakan Marius membuat semua Lycans kembali. Ia meminta Alexia untuk bersiap, karena sebentar lagi ia dan pasukannya akan segera menyerang kastil di timur. Tapi tiba-tiba Celine yang dikira sudah mati ternyata masih hidup. Ia mengingat perkataan Lena jika air adalah jalannya. Celine langsung masuk ke dalam celah itu dan tenggelam. Melihat hal itu, David membawa tubuh Celine ke dalam. Lena langsung memumikan tubuhnya, berharap Celine bisa selamat dengan kekuatan yang baru. Vidar sempat meminta David untuk tinggal saja di sini, tapi David menolak. Marius dan pasukannya akan segera menyerang kastil peninggalan ibunya. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Sementara itu, di dalam kastil, racun yang sempat mengalir di dalam darah Celine akhirnya hilang. Semira langsung meminum darah itu. Dan terlihatlah tubuhnya menunjukkan reaksi. Semira bisa merasakan kekuatan baru yang mengalir di dalam tubuhnya. Di luar, Alexia mendatangi penjaga dan berpura-pura merayu. Ia langsung membunuh penjaga itu dan mematikan sistem keamanan. Tak lama, ia datang ke kamar Semira untuk menyampaikan pesan jika terjadi pembantaian di kastil utara oleh para Lycans. Celine juga sudah mati dibunuh oleh Marius. Tapi ternyata Semira terlihat tidak kaget, malah Alexia yang panik. Ia merasa kartu asnya telah diketahui dan ternyata benar. Semira sengaja membiarkan Alexia memberitahukan semuanya kepada pacar Lycansnya agar ia tidak perlu bersusah payah dalam menjalankan rencana liciknya. Singkat cerita, para dewan sedang rapat. Semira meminta mereka untuk melawan Marius dan pasukannya, tapi Cassius menolak saran gila itu. Mereka akan tetap diam di dalam banteng ini dan bertahan seperti dulu. Semira langsung memerintahkan anak buahnya untuk melawan. Ia muak karena semua anggota dewan di tempat ini terlalu lemah dalam mengambil tindakan. Ia bahkan akan memberhentikan mereka semua dari kursi konsil setelah semua ini berakhir. Tapi tiba-tiba David masuk dan membocorkan rahasia Semira. Ia sok-sokan mau melindungi kaumnya,
Tapi di satu sisi, ia juga membunuh demi kekuasaan. David langsung mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, putra dari tetua yang agung Amelia dan pewaris murni dari kastil ini. Ia juga memberikan bukti berupa darah milik ibunya dan langsung diserahkan kepada semua anggota dewan. Dan akhirnya mereka mempercayai perkataan David. Semira langsung menyuruh Fagra untuk menghabisinya, tapi Fagra menolak. Ia memang bersumpah untuk melayani pemimpin di tempat ini, tapi kebenaran sudah terungkap. Fagra akhirnya berbelok dan memilih untuk setia kepada David, pemimpin yang sebenarnya. Semira akan dikurung hingga disidang oleh dewan nanti. Dan di saat yang bersamaan, para Lycan sudah mengepung tempat ini. Bom sudah dipasang di depan pintu dan para vampir juga sudah bersiap. Perang yang ditunggu-tunggu akan terjadi sebentar lagi. Para Lycans meledakkan pintu itu dan berhasil masuk. Tembakan para vampir menjadi sia-sia karena mereka membawa tameng besi. Mau tidak mau, David memerintahkan para vampir untuk mundur. Dan karena tadi Alexia sudah mematikan sistem keamanan, para Lycans dengan mudah bisa menghancurkan jendela itu. Sinar matahari langsung menembus masuk dan membakar para vampir. David tidak bisa membiarkan kaumnya musnah. Ia langsung membantu dan menyelamatkan sebisanya. Marius tercengang ketika ia melihat David kebal dari sinar matahari. Ia langsung maju dan menembak David. David pun sama. Adu tembak itu berlangsung hingga mereka kini sudah saling berhadapan. Fagra tak bisa membiarkan pemimpinnya terbunuh. Ia langsung maju menerkam. Tapi Marius bukanlah tandingannya. Dan tiba-tiba datanglah sesosok bayangan putih yang langsung menerkam para Lycans. Selin kembali. Rambutnya yang memutih menandakan ia telah mendapatkan kekuatan yang baru. Tak hanya itu, para vampir dari utara juga datang dan ikut membantu. Selin kembali memandangi Marius dan pergi meninggalkan tempat itu. Marius yang merasa tertantang pun langsung mengejar. Selin dengan kekuatan barunya dapat lolos dari cengkraman itu. Hingga akhirnya Marius masuk ke dalam ruangan senjata. Di sana Selin sudah berdiri dan langsung menembak. Puluhan peluru menembus tubuh Marius. Tapi pemimpin para Lycans itu masih bisa berdiri. Hingga tak sengaja setetes darah Marius mengenai mulut Selin. Ia melihat Michael. Melihat lawannya terdiam, Marius langsung menyerang. Untungnya Selin bisa menghindar dan berhasil menyayat leher Marius. Selin pun pergi ke tempat para pasukan penebar maut latihan dan mengunci dirinya di dalam arena. Ia kembali menjilat darah Marius dan akhirnya Selin mengetahui Marius telah menangkap Michael, menggorok lehernya dan mengambil darahnya. Itulah alasan kenapa Marius menjadi Lycan terkuat saat ini. Menangislah Selin. Tak sampai di sana, Marius bahkan menunjukkan sisa darah terakhir dari kekasih Selin itu dan langsung meminumnya. Marius pun berubah dan mencoba untuk menerobos masuk. Selin kembali menggigit lengannya sendiri untuk mengingat kenangannya bersama Michael. Ia harus mengumpulkan keberanian dan amarah untuk mengalahkan Marius. Dan tiba-tiba, Marius berhasil masuk dan langsung menghajar. Pukulan demi pukulan mendarah di tubuh Selin. Dan di saat yang bersamaan, Selin terbayang pada buah hati hasil dari hubungannya dengan Michael. Demi Evie, Selin pun bangkit. Ia menghindari pukulan itu dan mencabut tulang belakang Marius. Marius pun mati. Di sisi lain, Semira sudah berhasil membunuh para penjaga. Dan ketika David sedang mencari Selin, ia langsung menyerang. Walau David adalah keturunan murni dari Amelia, tapi ia tidak bisa menganggap remeh Semira. Semira sudah ada jauh sebelum David lahir. Kemampuan bertarungnya bahkan melebihi David. Beberapa kali David tersungkur dan terpojok. Hingga akhirnya David melemparkan pisau dan membuat jendela terbuka. Sinar matahari langsung masuk dan menyinari Semira. Menyadari Semira masih terlena akan kekuatan barunya, David langsung maju dan membunuh Semira dengan cara yang sama seperti Semira membunuh ayahnya kemarin. Tak lama kemudian, David sudah sampai di tempat Selin. Ia langsung memotong kepala Marius dan menunjukkannya ke hadapan semua Lycans. David memberikan mereka kesempatan untuk pergi dari tempat ini. Tak ada pilihan, para Lycans pun mundur. Setelah semua ini berakhir, mereka membagikan secangkir darah untuk semua vampir agar mereka cepat pulih. Dan ternyata, setelah sekian lama menjadi orang buangan, Selin diangkat menjadi salah satu tetua bersamaan dengan David dan juga Lena. Mereka bertiga kini menjadi tetua vampir yang baru, menggantikan Marcus, Victor, dan Amelia. I am reborn. Selin menetap di kastil utara, dan di saat ia sedang duduk di atas danau yang membeku, Evie kembali. Oke, itulah alur cerita film Underworld Blood Wars. Agak gantung ya, tapi mau gimana lagi? Film ini rilis tahun 2016 dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kelanjutannya.
Jadi pesan apa yang bisa kita dapatkan setelah menonton film ini? Kekuasaan adalah salah satu penyebab dari kehancuran. Jangan tergiur dengan jabatan, apalagi jika kita belum mampu untuk mendudukinya. Karena kalau kita nekat, maka pasti ada yang dikorbankan. Gue Bima dari channel Bulan Sinema pamit, sampai jumpa di review film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu and bye.